Semua barang yang Fang Xing minta seseorang untuk kirimkan sebelumnya dibuang oleh Hen Tianxing. Pria palsu itu tampaknya sangat membenci Fang Xing sehingga sepertinya Fang Xing tidak bisa mengatasinya. Dia telah menjadi bahan tertawaan di klan Hen Tian. Namun, Fang Xing sekarang terlibat secara pribadi, jadi apakah dia masih takut Fang Xing akan lari ke langit? Aku harus membiarkan klan Hen Tian melihat cara Tuan Fang dalam menjemput gadis-gadis. Xing Gongfeng, kamu mau pergi kemana? Saat berjalan di jalan, saya tengah memikirkan sesuatu, tetapi tiba-tiba terdengar suara lembut dan jelas dari samping. Fang Xing menoleh dan melihat bahwa suara itu berasal dari rumah jagal besar. Bau darah sangat kuat. Di tempat yang kotor ini, dia tidak menyadari bahwa ada seorang gadis kecil berok ungu berjongkok di sana. Dia baru saja menyaksikan proses pembantaian badak api dengan puas. Dia berdiri dan berjalan ke arah Fang Xing sambil tersenyum. Dia tampak sangat muda. Dia adalah Hen Tianning, putri bungsu dari kepala klan Hen Tian. Fang Xing tahu bahwa gadis ini agak eksentrik, dan dia merasa agak aneh melihatnya secara langsung. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, saya akan pergi ke tuan tertua untuk melihatnya dan memberinya sesuatu. Apa yang dilakukan nona muda kedua di sini? Setelah mendengar ini, Hen Tianning menatap Fang Xing tanpa ekspresi dengan mata segitiganya, dan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak mengantarku pergi? Fang Xing terkekeh dan berkata, bukankah ada yang mengirim hadiah kepada nona kedua? Hen Tianning mencibir setelah mendengar ini, mengapa kau tidak memintaku untuk mengirimkannya kepadamu lagi dan lagi? Mengapa kau tidak mengatakan kau akan mengirimkannya kepadaku sendiri? Mengapa kau memberikan pedang terbang yang indah itu kepadanya alih-alih memberikannya kepadaku? Tiba-tiba, dia mendekat seperti kilat, memegang belati seperti tanduk di tenggorokan Fang Xing, dan berbisik, aku menginginkan sebanyak yang kau berikan kepadanya. Putri-putri yang dibesarkan oleh kepala klan surga kebencian semuanya gila. Fang Xing sedikit terdiam. Dia tidak takut pada Hen Tianning. Dengan kekuatan gadis ini, dia tidak bisa mengancamnya. Jika tidak ada begitu banyak orang di sekitar, dia pasti sudah menamparnya sejak lama. Dia hanya berpura-pura jujur, mengedipkan matanya, dan berkata dengan jujur dia bahkan belum mengambil barang-barang yang kuberikan padanya. Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu mengembalikan barang-barang yang kuberikan padamu sebelumnya? Hen Tianning tampaknya tidak menduga dia akan mengatakan itu. Tidak seperti para penyembah lainnya, mata segitiganya berkedip sejenak, dan dia tiba-tiba mencibir, mundur kembali ke tempatnya, menyingkirkan belati tanduk sapi, dan berkata dengan manis, lihat betapa takutnya kamu. Aku hanya bercanda. Fang Xing berpikir dalam hatinya mata manakah di antara kalian yang melihat bahwa aku takut. Namun dia tersenyum dan berkata, nona kedua, teruslah menonton. Aku akan menangkap ikan besar suatu hari nanti dan aku akan membasminya di depanmu. Dia berjalan pergi, namun Hen Tianning berkata dari belakang, naga merahmu sangat cantik, pasti sangat cantik untuk membasminya. Fang Xing terdiam sejenak, lalu berbalik dan tersenyum, kurasa dia juga menganggapmu cantik. Kamu pasti sangat renyah saat memakannya. Setelah beberapa patah kata, Fang Xing sudah pergi jauh. Namun, Hen Tianning terkekeh di belakangnya dan berkata pada dirinya sendiri, dia terlihat cukup menarik, tetapi tidak secantik Cao Zun. Dengan penampilan seperti ini, bagaimana mungkin dia berani bersaing dengan Cao Zun? Melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Tapi, haruskah aku membantunya? Jika dia mengambil gadis tomboy itu, Cao Zun akan menjadi milikku. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan menuju halaman tempat Hen Tianxing tinggal. Dia memiliki beberapa keraguan tentang sikap Hen Tian saat ini. Baru sekarang dia secara bertahap menghilangkan perasaan bahwa seseorang bersembunyi di kegelapan dan mengawasinya. Dalam 2 bulan sebelumnya, dia sangat berhati-hati, mengetahui bahwa seseorang diam-diam mengamatinya. Tampaknya Hen Tian tidak begitu percaya diri dengan pendeta yang baru direkrut itu. Alasan mengapa dia bisa menikmati status tinggi di klan Hatetian sekarang juga karena naga merah. Selama kurun waktu ini, sesekali, seseorang akan datang ke halamannya atas nama mengunjungi Fang Xing, dan mendekati naga merah dengan ekspresi kagum di wajah mereka. Fang Xing mencibir dalam hatinya, mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang ahli dalam seni menjinakkan binatang buas, dan ingin menyelidiki rahasia bagaimana dia menaklukkan naga merah. Jika suatu hari klan Hen Tian benar-benar mampu menaklukkan naga merah, Fang Xing yakin statusnya akan anjlok. Dia bertekad untuk berurusan dengan nona muda ini, nona muda, karena alasan lain. Naga merah adalah keuntungannya. Sementara klan Hen Tian masih bingung, dia bisa terlebih dahulu mendapatkan pijakan di klan Hen Tian, atau menemukan kesempatan untuk memasuki paviliun rahasia. Memikirkan hal ini, dia sudah tiba di dekat halaman tempat tinggal Hen Tianxing. Dia melihat tidak ada seorang pun di dekatnya dan dia tidak merasa ada yang mengawasinya. Dia berteriak, Nona, saya, Xing tua,
di sini untuk membawakan Anda harta karun itu. Saat dia mengatakan itu, dia hendak menendang pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Namun, pada saat ini, hatinya tiba-tiba membeku, dan dia segera berbalik dan melihat ke belakangnya. Di belakangnya, awan kabut hitam tipis membumbung tinggi, dan setelah kabut berlalu, seseorang berdiri di belakangnya. Fang Xing merasa sedikit takut. Orang ini datang tanpa suara dan secepat kilat. Jika bukan karena kesadaran spiritualnya yang luar biasa dan dia menyadarinya sesaat sebelumnya, bukankah orang ini akan berada di belakangnya seperti hantu tanpa dia sadari sama sekali? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini saat dia mendekatiku dengan sangat pelan. Apakah kamu pendeta baru Xing Fang? Fang Xing merasakan hawa dingin di hatinya dan tidak berbicara, tetapi suara yang jelas dan samar datang dari kabut hitam. Itu adalah seorang pria berusia 30-an, mengenakan jubah hitam. Dia sangat tampan, tetapi penampilannya sedingin pisau. Setelah melihat sekilas tingkat kultivasi pria itu, Fang Xing diam-diam terkejut. Pria ini tidak terlalu tua, tetapi dia telah membentuk inti emas. Secara umum, orang yang telah mencapai tahap dan di bawah usia 100 tahun sudah luar biasa. Namun, orang di depannya jelas bukan salah satu dari orang-orang yang berusia ratusan tahun dan yang mengandalkan kekuatan kultivasi untuk mempertahankan penampilan mereka seperti saat mereka masih muda. Karena dalam hal itu, bahkan jika usia dapat dipertahankan, perubahan di antara kedua alis tidak dapat disembunyikan. Melihat penampilan orang ini, dia setampan pisau, dengan ujung yang tersembunyi, dan dia tidak lebih dari 50 tahun. Siapa kamu? Fang Xing memandang pria di depannya dengan waspada. Begitu orang ini muncul, dia ingin mendekati saya diam-diam, yang akan membuat siapapun tidak senang. Sebagai seorang praktisi, jika seseorang mendekati Anda seperti ini tanpa Anda sadari, itu akan seperti hidup Anda ada di tangan orang tersebut. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan Fang Xing dan meliriknya dengan tenang. Ia kemudian melangkah maju dan mengetuk pintu gerbang. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari halaman, dan terdengar suara marah berteriak, "Keluar dari sini! Pergi dari sini! Aku tidak menginginkan bayimu!" Itu suara Hen Tianxing. Dia pasti mendengar Fang Xing mengetuk pintu tadi, tetapi dia langsung meledak bahkan tanpa membuka pintu. Dia telah dimarahi secara pribadi oleh ayahnya berkali-kali, menyuruhnya untuk tidak bersikap dingin kepada pendeta baru di klan, dan bahkan ingin dia meminta maaf. Namun, dia membenci Fang Xing dan takut padanya, dan bahkan tidak ingin melihatnya. Fang Xing mendengarkan, tetapi dia tidak menyadarinya. Dia menatap pria berpakaian hitam itu dan berkata, "Apakah kamu mendengarku? Aku menyuruhmu keluar." Pria berpakaian hitam itu menatap Fang Xing tanpa ekspresi, tidak mau menjawab, dan berkata lembut, "Saudari King Er, ini aku. Saudara Cao Zun, apakah kamu sudah kembali?" Tiba-tiba, terdengar suara yang terdengar terkejut sekaligus gembira di halaman, diikuti oleh suara angin yang mendekat. Gerbang halaman terbuka, dan orang yang muncul di dalam tidak lain adalah Hen Tianxing, yang telah dikurung selama 2 bulan. Saat ini, dia telah berganti pakaian menjadi pakaian anak perempuannya, dan rambutnya tidak disisir dengan benar, tetapi hanya diikat dengan malas. Ketika dia melihat pria berpakaian hitam di pintu, dia menjerit dan bergegas menghampiri. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tepat saat keduanya hendak berpelukan, Fang Xing tiba-tiba berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Raungan itu benar-benar menggetarkan bumi, dan membuat Hen Tianxing dan pria berpakaian hitam itu ketakutan. Kedua pria yang hampir berpelukan itu membeku, dan keduanya menatap Fang Xing, yang satu marah, yang lain mengerutkan kening. Fang Xing menatap mereka berdua dan berkata dengan tegas, "Pria dan wanita tidak boleh berhubungan intim, tahukah kamu? Mengapa kalian berpelukan di siang bolong? Apakah itu urusanmu?" Pipi Hen Tianxing memerah karena malu. Dia sudah tidak bertemu tuan muda ini selama lebih dari 2 bulan dan dia begitu tergila-gila sehingga dia bergegas menghampiri. Tentu saja, dipeluk oleh pria ini adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Di klan Guiksu dengan etiketnya yang ketat, dia biasanya tidak berani melakukannya. Dia tidak menyangka bahwa kesempatan bagus seperti itu akan hancur oleh teriakan orang menyebalkan ini. "Saya tidak peduli." Fang Xing tampak seperti seorang suami yang memergoki istrinya berselingkuh. Ia malu dan kesal, dan ingin memulai pertengkaran. Ia berkata dengan marah, "Aku memperhatikanmu dan kalian hendak berpelukan. Jika aku tidak berhenti, apakah kalian berdua akan tidur bersama di jalan?" Mendengar ucapannya yang kasar, Hen Tianxing merasa malu hingga hampir menangis. Dalam hatinya, meskipun dia membenci Fang Xing, dia juga berpikir bahwa Fang Xing adalah orang yang jujur dan pengecut. Dia hanya tidak menyangka bahwa setelah tidak melihatnya selama 2 bulan, pria ini telah mengubah penampilannya. Begitu dia membuka mulutnya, dia hampir membuatnya pingsan karena marah. Sayangnya, dia tidak sevasif Fang Xing, jadi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk memarahinya.
Pada titik ini, pria berpakaian hitam, yang tampak tidak sabar dan tidak mau menanggapi Fang Xing dengan serius, harus angkat bicara. Tiba-tiba dia melepaskan tekanannya, dan aura dingin menyerbu ke arah Fang Xing seperti air pasang. Itu adalah tekanan dari alam inti emas. Sambil melepaskan tekanan, dia melangkah ke arah Fang Xing dan berkata dengan dingin, "Kamu sangat kasar di depan saudari King Er, apakah kamu mencari kematian?" Menghadapi ancaman dari alam jin dan, tidak peduli seberapa beraninya Fang Xing, dia tidak akan menganggapnya enteng. Dengan suara mendesing, dia mundur 10 kaki dan menjadi waspada. Namun, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia menunjuk hidung pria berpakaian hitam itu dan mengutuk, "Apa yang kamu lakukan? Mau berkelahi?" Pria berpakaian hitam itu sedikit terkejut, mengingat apa yang didengarnya saat baru saja kembali ke suku. Dia langsung mengerti mengapa Fang Xing tidak takut padanya. Dia mencibir dan berkata, "Kudengar kau mengandalkan naga merah di sisimu untuk menjadi penyembah tingkat tinggi." Ada banyak ejekan di matanya. Dia menduga bahwa Fang Xing ingin memanggil naga merah untuk menghadapinya, dan dia menatapnya dengan jijik. Fang Xing mencibir, "Apakah kamu membutuhkan aku dan Dagouzi untuk menghadapi orang menyebalkan kecil sepertimu? Apakah kamu berani bertarung 1 lawan 1? Hen Tianxing sangat marah dan memarahi, "Beraninya kau, orang menyebalkan kecil, berbicara kepada saudara Cao Zun seperti itu. Diam saja, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu setelah aku tidur." Fang Xing menunjuk hidung Hen Tianxing dan mengumpat, lalu menatap pria berbaju hitam itu. "Aku bertanya padamu, 1 lawan 1, apakah kamu berani? Orang ini benar-benar ingin bertarung denganku. Bagaimana seorang kultivator di tahap pendirian fondasi bisa begitu berani?" Pendekatan Fang Xing yang tidak biasa benar-benar membingungkan Tuan Muda. Dia menatap Fang Xing dengan tatapan yang agak aneh, tetapi tidak berbicara sejenak. Sebagai seorang kultivator tingkat Jin dan, jika dia berdebat serius dengan seorang kultivator pembangun fondasi, dia akan bertanggung jawab, tidak peduli apakah dia menang atau kalah. Selain itu, dia juga tahu bahwa Fang Xing memiliki seekor naga di sisinya. Jika dia bertarung dengannya dan memprovokasi naga itu, dia tidak akan sebanding dengan naga sungguhan dengan kultivasi tingkat Jin dan awalnya. Dengan pemikiran ini, Cao Zun benar-benar tidak ingin berhubungan dengan Fang Xing untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang menyebalkan kecil ini akan menantangnya dengan tatapan sombong seperti itu. Bukankah semua anggota klan Hatetian mengatakan bahwa pendeta ini pengecut dan tidak berguna? Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menantang diriku sendiri, yang telah mencapai tingkat inti emas? Untuk sesaat, Cao Zun tidak berkata apa-apa. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, lengan bajunya berkibar, dan menatap Fang Xing dengan tatapan dingin. Ekspresi wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak bersedia menindas yang lemah, tetapi dia tidak menolak tantangan Fang Xing. Melihat ini, Fang Xing melangkah maju dan menambah panasnya api. "Kau adalah Jin dan, apakah kau takut aku akan menindasmu? Aku akan memberikan muka kepada orang-orang dari klan Hentian, tetapi kau, orang menyebalkan, bukan dari klan Hentian, kan? Beraninya kau datang untuk merebut wanitaku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu bahwa Raja Kuda memiliki 3 mata. 1 lawan 1, apakah kau berani? Yang kalah tidak akan pernah mendekati halaman ini lagi." Kata-kata ini sungguh agresif, dan tatapan arogannya sungguh menyebalkan. Hen Tianxing sangat marah hingga alisnya terangkat. Dia menghentakkan kakinya dan memarahi, "Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu tidak membiarkan saudara Cao Zun mendekati halaman rumahku?" Fang Xing memutar matanya ke arahnya dan mengumpat, "Apakah kamu takut pezina ini akan kalah?" Hen Tianxing sangat marah. "Bagaimana mungkin saudara Cao Zun kalah darimu? Fang Xing tahu lalu mengapa dia tidak berani bersaing denganku." Hen Tianxing terdiam sesaat, lalu menoleh dan melirik Cao Zun. Dalam hatinya, dia mengerti bahwa saudara Cao Zun begitu sombong sehingga dia secara alami akan meremehkan untuk bersaing dengan badut seperti itu. Namun, dia sudah mengatakannya, "Mengapa kamu tidak memberinya pelajaran untukku?" Setelah ragu sejenak, dia berbisik, "Saudara Cao Zun, aku tidak ingin melihat orang menyebalkan ini lagi." Dia selalu. Tuan muda itu mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan Hen Tianxing agar tidak melanjutkan bicaranya. Dia menatap Fang Xing dengan tenang dan berkata, "Kamu bukan lawanku. Jika aku bertarung denganmu, aku akan tetap menindasmu. Aku harap kamu bisa lebih sadar diri dan berhenti." Fang Xing mencibir dan berkata, "Jika kau tidak ingin bersaing denganku, mengapa kau mendekatiku seperti hantu tadi? Apakah kau menutup mataku dan bertanya siapa kau? Meskipun kau terlihat seperti kelinci, aku masih suka tidur dengan gadis berdada besar di depanku ini. Aku katakan padamu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi milikku. Aku bahkan telah memberinya hadiah pertunangan. Jika kau tidak ingin mati, menjauhlah dariku." Tidak peduli seberapa hebat keterampilan kultivasi Ki Tuan Muda, dia tidak tahan saat ini.
Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin menggertakmu, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh dalam hal maju dan mundur. Dalam hal ini, aku akan memberimu pelajaran. Mata Fang Xing berbinar saat mendengar ini. Dia segera mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan berkata dengan serius, jangan lupakan taruhannya. Shao Zun masih meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin aku menggunakan kakak King Er sebagai taruhan? Ketika Hen Tianxing mendengar apa yang dikatakannya, dia langsung kegirangan dan pandangannya kabur. Fang Xing mencibir, aku pikir kamu takut setelah kalah, kamu akan menyelinap menemuiku dan tertangkap olehku, kan? Shao Zun sedikit terkejut, teringat bahwa jika dia menang, dia bisa membatasi orang menyebalkan kecil itu untuk mengganggu Hen Tianxing lagi. Sebenarnya, dia baru saja kembali dari luar bersama tim pendeteksi denyut nadi, dan alasan pertama dia datang menemui Hen Tianxing adalah karena dia mendengar bahwa orang ini tidak tahu malu dan sering meminta orang untuk memberikan hadiah kepada Hen Tianxing, dan dia takut Hen Tianxing akan punya ide, jadi dia bergegas untuk memeriksanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu dia datang, dia melihat Fang Xing berteriak di pintu. Dia sedikit marah dan berencana untuk menjatuhkannya. Namun, setelah ditemukan oleh Fang Xing, ia menemukan bahwa orang ini agak luar biasa. Seorang kultivator di tahap pembentukan pondasi mampu menemukan keberadaannya yang tersembunyi dan mendeteksinya terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa indera spiritualnya sangat peka. Ia tidak ingin menimbulkan masalah dan tidak ingin memprovokasinya. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku tiba-tiba sadar, kalau aku tidak batasi omongannya, tetap saja akan merepotkan kalau dia terus-terusan menggangguku. Memikirkan hal ini, dia terdiam sejenak dan berkata, kalau begitu, ingatlah apa yang kamu katakan dan jangan datang ke sini lagi di masa mendatang. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Mendengar perkataannya, Fang Xing langsung kegirangan dan berteriak, lakukan. Teriakan itu begitu agung bahkan Shao Zun pun menjadi fokus dan siap bertempur. Tanpa diduga, Fang Xing tiba-tiba menarik semua kekuatan spiritualnya, menjepit lidahnya dengan dua jari, dan meniup peluit keras. Dengan suara ledakan, di lembah di sebelah barat lebih dari 10 mil jauhnya dari sini, di atas halaman tempat tinggal Fang Xing, seekor naga merah sepanjang 30 kaki tiba-tiba terbang, mengendalikan petir, dan dalam sekejap di udara, ia telah melesat ke depan. Fang Xing melambaikan tangannya dan berkata, gigit dia sampai mati, dan biarkan dia bernafas. Naga merah itu tertegun sejenak sebelum akhirnya mengerti perintah Fang Xing. Akan sangat tidak sopan jika membiarkannya menggigit seseorang. Naga itu mengeluarkan suara wow dan bergegas menuju Shao Zun, membuka mulutnya yang besar. Taring-taring yang padat di dalamnya membuat orang merasa takut. Wajah Shao Zun berubah karena takut, dan sikap anggunnya benar-benar hilang. Dengan suara wosh, dia mundur ke lereng bukit sejauh 2 atau 3 mil. Naga merah itu tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ia menggelengkan kepala dan ekornya, mengejarnya dengan tatapan ganas, dan kebrutalannya membuat semua orang khawatir. Kau tidak tahu malu. Bukankah kau bilang ini 1 lawan 1? Hen Tianxing juga ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba naga merah itu. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi dan berteriak panik. Fang Xing berkata dengan acuh tak acuh itu pertarungan 1 lawan 1, aku tidak melakukan gerakan apapun. Hen Tianxing bereaksi sejenak sebelum menyadari bahwa orang menyebalkan kecil ini sebenarnya mencoba berdebat dengan Shao Zun. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia juga melihat bahwa di bawah serangan gila naga gila itu, Shao Zun terus meraung, jubah hitamnya robek, potongan kain jatuh dari udara, dan bahkan ada darah yang berceceran. Dia berteriak marah dan menghunus pedangnya untuk menusuk dada Fang Xing. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Aku membasmimu, kau pencuri kecil yang tak tahu malu. Ketika Feng Long dipanggil, Fang Xing menemukan bahwa beberapa indera spiritual yang kuat sedang melewati wilayah besar klan Het Tianxing. Jelas bahwa orang-orang tua yang kuat itu telah waspada, tetapi indera spiritual mereka hanya menyapu ke sini dan kemudian terfokus pada tuan muda yang dikejar oleh Feng Long di sebuah bukit yang jauh. Mereka tidak memperhatikannya dan Hen Tianxing, jadi mereka menjadi lebih berani. Dengan suara krek, Fang Xing mengulurkan tangannya secepat kilat dan langsung mematahkan pedang panjang di tangan Hen Tianxing. Kemudian dia melangkah lebih dekat dan memegang pedang panjang yang setengah patah itu di tenggorokan Hen Tianxing, berbisik ingin membasmiku. Kamu hampir berhasil di kandang terakhir kali, tetapi sayangnya ini adalah satu-satunya kesempatan. Mulai sekarang, kamu hanya bisa menunggu hari ketika aku membasmimu. Kata-kata ini sangat dingin, seperti pisau dingin yang menusuk hati Hen Tianxing. Dalam kemarahannya, Hen Tianxing tidak dapat menahan gemetar dalam hatinya dan menatap Fang Xing dengan tak percaya. Namun, Fang Xing tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencubit dadanya dengan keras, lalu dia menariknya kembali sambil tertawa lebar,
masih memegang pedang yang setengah patah di tangannya, dan berteriak, Tuan King Er, jangan marah. Siapa yang menyuruh orang menyebalkan ini untuk memaksaku menjauh darimu? Aku, Xing Fang, akan menjelaskannya hari ini. Aku harus menikahimu. Aku akan membasmi siapapun yang berani bersaing denganku. Tidak seorang pun dapat membujukku. Sambil berteriak, dia mundur sejauh lebih dari 10 kaki, tampak sangat lucu, seolah-olah kata-kata barusan tidak diucapkan olehnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba datang, dan kepala klan Hentian berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di atas Fang Xing dan Hentian Xing. Dia menundukkan kepalanya dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu bertarung di tempat di mana anggota klan berkumpul? Fang Xing melompat ke udara dan menginjak awan di bawah kaki pemimpin klan Hentian. Dia tampak seolah-olah takut Hentian King akan mengejar dan membasminya. Dia berteriak, pemimpin klan, mohon hakimi. Saya datang ke sini secara langsung untuk meminta maaf kepada Tuan King Er hari ini, tetapi saya bertemu dengan orang menyebalkan berpakaian hitam itu. Dia mengancam saya bahwa saya tidak akan pernah bisa mendekati Nona King Er lagi, atau dia akan membasmi saya. Dia juga mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dipedulikan klan Hentian adalah naga merah saya, dan bahwa status saya sebagai pemuja terlalu berlebihan. Dia menyuruh saya untuk mengenali identitas saya sendiri dan tidak menjadi kodok yang ingin memakan daging angsa. Tuan King Er dan Nona Ning Er tidak layak untuk orang seperti saya. Mereka semua miliknya. Dia bicara dengan cepat dan berurutan, dan dalam sekejap dia mencampur adukan antara benar dan salah, dan dia terlihat sepolos mungkin. Penjahat sebenarnya yang mengajukan pengaduan terlebih dahulu. Hentian Xing masih linglung karena perkataan Fang Xing. Tiba-tiba, dia mendengar Fang Xing mendekati ayahnya dan matanya memerah karena marah. Dia juga melompat ke udara dan berteriak, ayah, jangan percaya padanya. Orang ini punya niat buruk. Dia jelas setuju dengan saudara Shaozun untuk bertarung 1 lawan 1, dan yang kalah tidak akan diizinkan mendekati halaman rumahku. Tapi dia memanggil naga merah untuk menyerang. Fang Xing berteriak, aku melawannya 1 lawan 1. Dia seorang jindan, apakah menurutmu aku bodoh? Nona King Er, bahkan jika kamu tidak menyukaiku, tolong jangan salah menuduhku. Perkataan Fang Xing begitu benar sehingga untuk sesaat, pemimpin klan Hentian hampir tidak dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan. Jika terburu-buru, bagaimana pemimpin klan Hentian bisa tahu siapa yang berkata jujur? Dalam hatinya, dia merasa bahwa Fang Xing lebih dapat dipercaya. Pertama, dia menantang Golden Core untuk membangun fondasi, dan dia berinisiatif mengusulkan agar yang kalah tidak menemui putrinya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh. Kebohongan putrinya sudah keterlaluan. Selain itu, dia tahu temperamen putrinya dan perasaannya terhadap Tuan Muda. Mungkin saja dia meminta Tuan Muda untuk mengancam Fang Xing agar tidak datang menemuinya. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke Hentian Xing dan berteriak, omong kosong. Bukankah aku sudah menempatkanmu di sel isolasi? Kembalilah. Sambil berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan mengerahkan kekuatan yang besar. Hentian Xing berjuang keras, tetapi di bawah kekuatan dahsyat dari kultivasi ramuan emas yang terkandung dalam kekuatan ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia langsung tersapu oleh kekuatan itu dan secara paksa dikirim kembali ke halaman. Pintunya juga ditutup. Xing Gongsheng, jangan pergi terlalu jauh. Minta Cilong untuk berhenti. Setelah mengunci putrinya, pemimpin klan Hentian menoleh ke Fang Xing dengan cemas dan berkata bahwa dia telah memperhatikan bahwa Tuan Muda, yang sudah melarikan diri sambil menghindari kejaran naga merah, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia dipukuli habis-habisan oleh naga merah. Jika dia menunda sedikit lebih lama, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Namun, sulit baginya untuk membantunya. Melihat kekuatan naga merah, belum lagi dirinya sendiri, bahkan jika 5 tetua dengan kultivasi tertinggi di klan mengambil tindakan, mereka tidak akan dapat menaklukkan naga merah dalam waktu singkat. Dia harus meminta bantuan Fang Xing. Fang Xing langsung setuju setelah mendengar ini dan berkata, oke. Lalu dia berdiri di sana tak bergerak untuk waktu yang lama. Pemimpin klan Hentian menunggu sebentar dan mendesak, mengapa kamu belum memanggilnya kembali? Fang Xing menatap pertempuran di sana dan berkata, ini sudah dimulai, tapi butuh sedikit waktu. Agak panjang, pemimpin klan Hentian terdiam sejenak dan melirik Fang Xing. Awalnya dia mengira Fang Xing adalah orang yang baik dan jujur, tetapi sekarang tampaknya itu tidak sepenuhnya benar. Orang ini benar-benar menggunakan alasan yang tidak masuk akal untuk menolak menerima kembali naga merah. Dia benar-benar orang yang jahat. Tentu saja, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia mungkin tidak menyangka bahwa Fang Xing berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura menjadi orang jujur. Shaozun juga memiliki tingkat kultivasi alam jindan, tetapi bagaimanapun juga, dia baru berada di tahap awal jindan.
Memang ada celah antara dia dan naga merah yang gila, yang bahkan para kultivator Jin dan Mahayana sangat takut padanya. Untuk sementara waktu, dia dikejar dan digigit oleh naga merah, yang sangat menyedihkan. Ini karena Fang Xing takut masalahnya akan menjadi tidak terkendali dan meminta naga merah untuk tidak membasminya. Jika tidak, Shao Zun pasti sudah menjadi santapan di mulut naga merah sejak lama. Tentu saja, Fang Xing juga tahu bahwa saat naga merah mengejar Shao Zun, 4 atau 5 aura kuat dari klan Hatetian telah mengincarnya. Jika tidak menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat membasmi terhadap Shao Zun, mereka mungkin sudah mengambil tindakan sekarang. Hampir selesai, kembali lagi. Fang Xing melihat bahwa tuan muda itu akan benar-benar mati jika dia terus melakukan ini, dan beberapa orang yang diam-diam mengawasi Cilong mungkin mulai tidak sabar, jadi dia diam-diam mentransmisikan pikiran sucinya dalam benaknya, memanggil Cilong kembali. Setelah hampir mati di tangan Hen Tianxing, ia juga menyadari pentingnya mengendalikan naga merah. Ia telah melakukan banyak penelitian tentang hal itu selama 2 bulan terakhir dan kini telah memperoleh banyak pengalaman. Bagi orang luar, sepertinya dia memberi perintah secara langsung. Jika dia mentransmisikan pikiran ilahinya secara diam-diam atau bahkan bersiul, naga merah akan patuh. Namun, mereka tidak tahu bahwa metode Fang Xing untuk mengendalikan naga merah sebenarnya adalah dengan merangsang pikiran ilahinya sendiri dengan kuat. Dia tidak harus mentransmisikannya secara khusus kepada naga merah. Lagi pula, dengan kekuatan kesadaran ilahi Fang Xing saat ini, itu hanya dapat ditransmisikan hingga jarak sekitar 100 kaki paling banyak. Dia hanya perlu menyimpan pikiran itu di benaknya dan kemudian terus-menerus dan dengan kuat menstimulasi pikiran ini, dan naga merah secara alami akan merasakannya dan datang seperti yang dijanjikan. Melihat Fang Xing memanggilnya kembali, Cilong menatap Shao Zun, yang dikejar olehnya seperti guk-guk liar, dengan sedikit enggan. Kegilaan di matanya berangsur-angsur memudar. Dia bersin, menggelengkan kepalanya, dan terbang menuju Fang Xing. Dia mendarat dengan patuh di kaki Fang Xing, meletakkan kepalanya yang besar di tanah, dan menatap lurus ke mata Fang Xing, seolah meminta hadiah. Hei, kamu pantas dipuji karena mengejar mereka dengan sangat buruk, kan? Fang Xing memarahi naga merah, lalu dengan santai mengeluarkan pil dari tas penyimpanannya. Setelah memeriksanya dan menemukan bahwa pil itu tidak beracun, ia dengan santai melemparkannya ke mulut naga merah. Naga merah itu mendecakkan bibirnya dan menelannya. Yang satu diberi makan dengan santai, dan yang lainnya tidak pilih-pilih makanan. Pemimpin klan Hatetian bingung dan mengira itu hanya pil penyembuh biasa. Mungkinkah ada misteri di baliknya? Ketua, orang berpakaian hitam itu menindasku karena tingkat kultivasiku yang rendah. Kau harus membelaku. Fang Xing menatap pemimpin klan Hentian dan berkata dengan sangat serius. Pemimpin klan merasa sedikit kesal. Dalam hatinya, dia percaya apa yang dikatakan Fang Xing. Tidak ada yang mengenal seorang putri lebih baik daripada ayahnya. Dia tahu orang seperti apa putrinya. Dia hampir memaku Fang Xing sampai mati di dalam sangkar karena insiden kecil. Masuk akal baginya untuk meminta Shao Zun menekan Fang Xing untuknya dan memperingatkan Fang Xing agar tidak mengganggunya lagi. Dia pasti bisa melakukannya. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak menderita kerugian apapun. Seekor naga gila mencabik-cabik tuan muda itu. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Fang Xing tidak memperdulikannya. Ia duduk di kepala naga itu dan terbang menuju halamannya sendiri. Ketika ia terbang di udara tidak jauh dari Shao Zun, ia memperingatkannya melalui transmisi suara, dengarkan aku, bocah manis. Meskipun naga merah yang menyerang atas namaku, kami tidak menindas kalian berdua. Kau kalah. Jika kau berani melihat gadis itu lagi, aku akan membiarkan naga itu menggigitmu setiap kali aku melihatmu. Beraninya kau menindasku seperti ini, dasar orang menyebalkan. Pada saat ini, Shao Zun berhasil melarikan diri dan berhasil mendarat di puncak gunung. Begitu mendarat, tubuhnya ambruk dan dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Dia hampir menggertakkan giginya untuk menelan pil penyembuh, dan meraung dengan suara rendah dengan wajah terdistorsi. Saat ini, dia tampak sangat menyedihkan. Jubah hitamnya pangkemping dan penuh dengan goresan berdarah. Namun, luka yang paling serius adalah luka dalam. Luka tersebut disebabkan oleh naga gila yang menelannya dan memuntahkannya setelah dia melancarkan serangan. Dia selalu menganggap dirinya pintar dan berbakat, tetapi dia mengalami kehilangan seperti itu. Orang bisa membayangkan kebencian di hatinya. Salah satu dari mereka telah mencapai tahap inti emas, dan yang lainnya memiliki naga merah di sisinya. Mereka bukan orang biasa. Pendeta kepala datang dan melihat Fang Xing menunggangi kepala naga dan terbang kembali ke halamannya dengan anggun. Dia mendesah pelan, bakat dan kekuatan kedua orang ini mungkin tak tertandingi di antara generasi muda klan Hentian. Jika mereka benar-benar bekerja untuk klan Hentian, itu akan menjadi hal yang baik. Kepala klan Hentian tersenyum pahit dan berkata,
saya mendengar dari pendeta kepala terakhir kali bahwa saya juga merasa bahwa tuan muda itu sedikit sombong. Saya ingin membiarkan anak laki-laki bermarga Sing ini bertarung dengannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa pertama kali keduanya bertemu, mereka akan berakhir dalam kekacauan seperti itu. Sekarang saya tidak mempertimbangkan untuk membiarkan mereka bertarung, tetapi kebencian mereka sangat dalam. Jika kita tidak dapat menyelesaikannya, bagaimana kita bisa memilih di masa mendatang? Kepala pendeta berkata, mereka semua adalah anak muda, dan mereka semua adalah gadis yang mencintai King. Hanya masalah waktu sebelum mereka mulai bertengkar. Tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kepala klan Hentian berkonsentrasi sejenak dan berkata, aku baru saja memikirkan hal ini. Bagaimana mungkin Shao Zun dan Xing Fang menyukai King Er? Mereka berdua adalah kultivator. Tidak mungkin mereka tertarik dengan kecantikan King Er. Mungkinkah kedua orang ini ambisius dan telah mengincar posisiku sebagai kepala klan sejak mereka bergabung dengan klan Hentian? Atau, mereka berdua ingin memasuki paviliun rahasia untuk melihatnya? Kepala pemuja merenung sejenak dan berkata, tidak peduli apa tujuan mereka, apa status mereka di luar Rerun Dewa, dan mengapa mereka memasuki Guiksu, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Selama mereka tidak terlibat dengan klan lain, sisanya dapat dipahami. Ketika saya pertama kali memasuki Guiksu, bukankah saya menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk menjelajahi rahasia Guiksu? Jika saya tidak memiliki ambisi ini, saya tidak akan menjadi seorang kultivator. Mari kita tunggu dan lihat. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, 100 tahun kemudian, posisi Anda sebagai pemimpin klan akan benar-benar dipilih di antara kedua orang ini. Setelah berdiskusi sebentar, kedua pria itu bubar tanpa mengatakan apapun, karena mereka agak percaya pada kata-kata Fang Xing. Pemimpin klan Hentian tidak bertanya secara rinci tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam pertarungan ini, tetapi menyerah begitu saja setelah saling pengertian sebentar. Shao Zun memiliki sifat sombong, dan setelah menderita kekalahan ini, dia bahkan tidak berpikir untuk membalasnya dengan mengajukan keluhan. Setelah itu, dia tutup mulut dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri. Hen Tianxing, di sisi lain, menangis dan meratap, ingin memperbaiki ketidakadilan bagi tuan muda, dan mengatakan bahwa Xing Fang menyimpan niat jahat dan telah mengancamnya secara diam-diam. Namun, tidak ada yang percaya apa yang dikatakannya. Di klan Hentian, pikiran spiritual beberapa tetua agung dapat dengan mudah memindai kemana-mana, dan Xing Fang hanya berada di tahap pendirian fondasi, jadi dia tidak dapat mendeteksi kapan pikiran spiritual para tetua agung akan memindainya. Dengan kata lain, bagi Xing Fang, yang berada di tahap pendirian fondasi, dia dapat dipantau kapan saja dan di mana saja. Dalam kasus ini, bagaimana dia berani mengancam Hen Tianxing? Oleh karena itu, perkataan Hen Tianxing membuat pemimpin klan Hentian merasa bahwa dia sengaja menjebak Fang Xing, dan dia memarahinya dengan kasar. Gigitan yang bagus. Lain kali, kau pergi dan jaga gerbang halaman. Jika orang menyebalkan itu berani mendekat, gigit dia dengan keras. Aku tidak percaya dia tidak takut mati. Pada saat ini di halaman, Fang Xing merasa tidak ada yang diam-diam mengawasinya, jadi dia menepuk kepala naga merah dan memujinya beberapa patah kata. Naga merah itu sangat senang sehingga menjilati Fang Xing dengan penuh semangat. Dia tidak menghindar dan wajahnya langsung tertutup air liur. Setelah mengutuk Cilong beberapa kali, Fang Xing menyeka wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Orang menyebalkan Shao Zun itu telah membentuk ramuan emas. Meskipun dia tampak muda, menurutku dia setidaknya berusia 40 atau 50 tahun. Dia masih memiliki tubuh yang murni, yang menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bernafsu. Bagaimana dia bisa begitu bernafsu dengan putri pemimpin klan setelah baru bergabung dengan klan selama sekitar 1 tahun? Memikirkan hal ini, alisnya menjadi dingin. Sulit untuk mengatakannya. Kurasa tujuannya sama denganku, menuju paviliun rahasia. Bahkan dia begitu tergoda, itu menunjukkan bahwa memang ada beberapa hal baik di paviliun rahasia. Aku juga mendengar dari orang lain bahwa klan Hentian adalah salah satu klan tertua di Guiksu. Hal-hal di paviliun rahasia ditinggalkan oleh leluhur tua Hentian. Itu pasti luar biasa. Fang Xing merenung diam-diam, dan secercah cahaya perlahan-lahan muncul di matanya. Apakah Xing Gongfeng ada di sini? Saat dia sedang berpikir, seorang gadis masuk dari gerbang. Dia adalah Hen Tianning, putri kedua dari kepala klan Hentian. Dia melihat Fang Xing dan berjalan mendekat dengan senyum tipis di wajahnya tanpa menunggu Fang Xing menjawab. Dia tampak sangat lembut dan berperilaku baik. Namun, yang tidak dapat dilihat Fang Xing dari posisinya adalah bahwa di belakangnya ada belati tanduk banteng yang tidak pernah dia tinggalkan, yang dia pegang erat-erat. Tuan Xing, saya baru ingat ada pertanyaan untuk Anda. Nona muda kedua, Hen Tianning, datang dengan senyum di wajahnya.
Ketika dia terhuyung-huyung ke sisi Fang Xing, dia tiba-tiba kehilangan pijakannya dan jatuh ke pelukan Fang Xing. Fang Xing, yang setengah berbaring di kursi, tampak terkejut dan senang. Dia tertawa dan berteriak, "Nona muda kedua, hati-hati." Namun dia memeluk Hen Tianning tanpa ragu-ragu, dan memeluknya erat-erat. "Baiklah, perona pipi jenis apa yang digunakan Nona kedua? Baunya sangat harum. Apa yang ingin kau tanyakan padaku?" Fang Xing tersenyum dan bertanya sambil menggendong Hen Tianning. Hen Tianning tersenyum manis, lalu duduk di pangkuan Fang Xing dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baru saja memperlakukan kakak Cao Zun seperti itu, apa kamu tidak takut?" Sembari berbicara lembut, belati bertanduk sapi di tangannya diam-diam menebas ke arah leher Fang Xing. Belati tanduk lembu ini terbuat dari tanduk lembu api bertanduk satu, binatang buas di Guiksu. Belati ini mengandung racun yang kuat. Bahkan jika seorang kultivator telah mencapai dasar yang sempurna, selama kulitnya tergores, racunnya akan meresap ke dalam kulit. Bahkan jika racunnya didetoksifikasi tepat waktu, tubuhnya mungkin akan lumpuh dan meridiannya akan layu. Terus terang, dia tidak akan bisa lagi bertarung dengan orang lain, dan kultivasinya akan berangsur-angsur menurun, yang setara dengan menjadi tidak berguna. Hen Tianning tersenyum lembut namun kejam. Baru ketika belati tanduk sapi hendak memotong leher Fang Xing, wajahnya berubah. Dia menatap Fang Xing, yang tersenyum dan memegang dagunya dengan tangannya, dan berkata dengan suara dingin. "Apakah kamu tidak takut aku akan membasmimu?" "Tentu saja aku tidak takut." Ketika Hen Tianning hendak menebas leher Fang Xing mencubit pantatnya yang tajam dan menempelkan jimat penenang di dahinya. Hen Tianning tiba-tiba tidak dapat bergerak, dan bahkan seringai di wajahnya membeku. Tangan yang memegang belati tanduk sapi hanya berjarak sehelai rambut dari leher Fang Xing, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendorong ke depan. Fang Xing masih memeluk pinggang ramping Hen Tianning, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia menggeser jari-jarinya dari tengah dahi Hen Tianning ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Dahimu agak sempit, tetapi matamu tidak kecil, tetapi sayangnya bentuknya segitiga, dan kamu tampak jahat. Batang hidungmu tidak cukup lurus, dan bibirmu agak miring. Kamu tampak seperti jalang, tidak cukup bermartabat. Lehermu terlalu kurus, dan bahumu terlalu sempit. Payudaramu sangat kecil, aku tidak tahu apakah terasa enak untuk menyentuhnya, tetapi aku khawatir kamu akan membuat anak-anakmu kelaparan di masa depan. Pinggangmu cukup ramping, tetapi agak panjang, yang membuat kakimu tampak pendek. Meskipun kamu sedikit cantik, kamu benar-benar tidak menonjol, dan kamu memiliki temperamen yang buruk." Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menjentikkan jarinya, mengirim Hen Tianning terbang. Dengan kondisi fondasi bangunannya yang sempurna saat ini, meskipun itu hanya kekuatan peluru, itu sangat berat sehingga Hen Tianning terbang lebih dari 10 kaki jauhnya dengan suara mendesing, dan jatuh ke dalam kolam air tempat naga merah itu suka berbaring. Itu bergoyang di udara, dan jimat kuning melayang turun. Itu adalah jimat yang menenangkan. Fang Xing mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan dengan seringai di wajahnya. Paman Fang telah melalui bahaya yang tak ada habisnya, dan telah berada di dunia bawah sejak ia disapih. Hen Tianning ini, yang mengandalkan kepintarannya, sebenarnya ingin bersaing dengannya. Merupakan suatu pujian untuk mengatakan bahwa ia memamerkan pedangnya di depan Guan Gong. "Aku akan membasmimu." Suara Hen Tianning terdengar dari kolam. Dia melompat ke tepian dengan tubuh basah kuyup, memegang belati di tangannya, dan menatap Fang Xing dengan penuh kebencian. Jika tadi dia hanya berpikir untuk menghancurkan Fang Xing, sekarang dia dipenuhi dengan niat membasmi. Itu bukan salahnya. Gadis manapun yang disentuh dan dikritik di sekujur tubuh oleh seorang pria mungkin akan merasa kesal seperti dia. Namun, dia tidak berani melangkah maju, terutama karena ketenangan dan sikap dingin Fang Xing tadi membuatnya tiba-tiba merasa konyol seperti badut. Fang Xing sama sekali tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, "Nona kedua, adikmu memiliki sifat menyebalkan yang sama sepertimu dan suka berdandan seperti pria, tetapi setidaknya dia cantik. Kamu tidak setinggi dia, tidak selembut dia, tidak sebesar dia, tidak semanis dia, dan kamu bahkan lahir lebih lambat darinya. Apa yang bisa kamu gunakan untuk bersaing dengannya demi seorang pria? Kamu mencari kematian." Hen Tianning tiba-tiba menjadi sangat marah, dan bergegas menuju Fang Xing dengan belati tanduk sapi di tangannya, tetapi dia secara mengejutkan telah bersiap saat ini. Di permukaan, dia bergegas menuju Fang Xing dengan belati tanduk sapi, tetapi ada kilatan cahaya samar di bawah kakinya, dan dua duri tumbuh diam-diam di belakang kursi Fang Xing. Ada dua bunga kecil di dahan, dan kelopaknya terbuka, memuntahkan jejak kabut beracun. Pada saat yang sama, cahaya hijau menyala dari lengan baju Hen Tianning, dan seekor ular hijau kecil terbang keluar dan menggigit leher Fang Xing. Yang lebih parah, ketika Hen Tianning berteriak, mulutnya sedikit terbuka, dan jarum perak setipis bulu lembu terbang keluar pada saat yang sama. Di bawah terik matahari,
jarum perak itu hampir tidak terlihat, dan jaraknya begitu dekat sehingga muncul di depan Fang Xing hampir bersamaan dengan suaranya. Tampaknya nona muda kedua sangat membenci Fang Xing, dan dia menggunakan 4 jurus mematikan sekaligus. Meskipun kultivasinya rendah, dia memiliki banyak benda kuno dan aneh di tubuhnya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin jatuh ke tangannya bahkan pada tahap akhir pembangunan fondasi. Sayang sekali bahwa gadget kecil miliknya ini sama kekanak-kanakannya dengan mainan anak-anak di mata Fang Xing, yang kesadaran spiritualnya lebih kuat daripada seorang kultivator jin dan awal. Jika wanita nakal itu bertemu dengan bandit sungguhan, hasilnya akan hampir sama seperti jika tikus bertemu kucing. Dia menghembuskan napas terlebih dahulu, mematahkan jarum perak yang terlontar dari antara bibirnya, lalu matanya terfokus, dan sebilah pedang bulu emas muncul di depannya, dan dengan suara Swiss, dia memotong ular hijau kecil itu menjadi 2 bagian. Ular itu berguling-guling di tanah, tampaknya sudah mati. Pada saat yang sama, dia mengucapkan mantra, dan penghalang tembus pandang muncul di belakangnya, menghalangi kabut ungu. Melihat Fang Xing tidak bergerak, Hen Tianning menghentikan semua jurus mematikannya dan ketakutan. Dia ragu-ragu untuk bergegas, tetapi Fang Xing tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Dia mencengkeram Hen Tianning di udara dengan 5 jarinya, mengangkatnya dengan kerah baju, dan meletakkannya dengan kuat di atas kakinya. Hen Tianning kemudian jatuh berlutut, terjepit oleh kekuatannya yang besar, tidak dapat bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Hen Tianning begitu ketakutan hingga ia mendapat firasat sesuatu yang buruk akan terjadi. Seperti yang diharapkan, Fang Xing berkata dengan santai, aku tidak mau. Dengan suara Swiss dia menurunkan celana sutra Hen Tianning, dan ketika dia mengangkat tangannya, sebuah pedang terbang muncul. Orang menyebalkan, lepaskan. Bagaimanapun juga, Hen Tianning hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan saat celananya dilepas? Dia sangat takut hingga berjuang untuk hidupnya, tetapi Fang Xing menekan tangannya dengan keras dan menekannya begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Pedang terbang di tangannya yang lain sama sekali tidak sopan, dan menamparkan pantat Hen Tianning dengan serangkaian tamparan dan tamparan, membuat Hen Tianning menangis. Setelah memukul pantat Hen Tianning 10 kali, Fang Xing melihat pantatnya berubah menjadi ungu, jadi dia melemparnya keluar dan dia jatuh ke dalam kolam dengan suara cipratan. Aku harus menyuruh ayahku untuk membasmimu. Dia pasti akan membasmimu. Ketika Hen Tianning keluar dari kolam lagi, tatapan arogannya sudah hilang. Dia menggigit bibirnya, tampak sangat sedih, matanya merah, pantatnya sakit dan mati rasa, dia mengangkat celananya dengan 1 tangan, dan menatap Fang Xing dengan mata berbisa. Fang Xing sama sekali tidak peduli, dan berkata pelan, jika kau berani bersikap keras padaku lagi, aku berjanji akan menghajarmu lebih keras lagi dari kali ini. Hen Tianning menatapnya dengan penuh kebencian, lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar halaman, pastinya ingin mengeluh. Fang Xing tiba-tiba berkata, jika kau meninggalkan pelataran kecilku, kurasa kau tidak akan pernah bisa merebut adikmu dariku seumur hidupmu. Kata-katanya tidak keras, tetapi ditransmisikan secara diam-diam dengan kekuatan spiritual dan langsung ke telinga Hen Tianning, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Hen Tianning sedikit terkejut, dan tanpa sadar berbalik, menatap Fang Xing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Xing tiba-tiba tertawa dan berkata, tahukah kau mengapa aku memukulmu? Kau hanya orang bodoh. Pemuda tampan berpakaian hitam itu jelas-jelas telah mengincar ruang rahasia klan Hentianmu. Tentu saja, semakin cepat ia menjadi menantu klan Hentian, semakin baik. Kau masih muda, jadi tanggal pernikahanmu akan jatuh setelah tanggal pernikahan kakakmu. Lagi pula, gadis tomboy itu lebih cantik darimu, jadi mengapa ia memilihmu? Ekspresi wajah Hen Tianning tiba-tiba berubah jelek, dan dia berteriak dengan marah, kamu bicara omong kosong. Fang Xing berkata, saya pikir kamu tahu betul apakah saya berbicara omong kosong atau tidak. Setelah diberi pelajaran berat olehnya, kesombongan Hen Tianning sebelumnya telah lama menghilang. Dia bahkan sedikit takut pada Fang Xing, jadi dia secara alami lebih mendengarkan kata-katanya. Selain itu, apa yang dikatakan Fang Xing kepadanya bukan lagi sekadar suka atau tidak suka yang samar-samar, tetapi kondisi yang sangat nyata dan spesifik, yang langsung membuat hatinya hancur. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa Shao Zun ingin memasuki ruang rahasia. Setiap orang dengan sedikit kemampuan, setelah memasuki klan Hatetian, akan ingin memasuki ruang rahasia untuk mencari tahu apakah mereka dapat menemukan rahasia Guiksu. Bagi orang-orang di klan Hatetian yang dianggap dapat dipercaya, rahasia di ruang rahasia tidak akan dijaga ketat agar tidak terlihat oleh orang lain, tetapi tidak akan dibiarkan diganggu. Kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan Fang Xing mungkin benar. Kakaknya memang punya kelebihan besar. Apakah kau ingin membentuk aliansi denganku? Hen Tianning bukan orang bodoh. Begitu mendengar Fang Xing mengucapkan kata-kata ini,
dia sudah samar-samar menebak apa maksudnya. Fang Xing terkekeh dan berkata, tentu saja kita harus membentuk aliansi. Aku ingin tidur dengan adikmu, dan kau ingin tidur dengan pria tampan itu. Bukankah wajar untuk membentuk aliansi? Hen Tianning mencibir kau menginginkannya. Aku beritahu kau, aku dan adikku adalah musuh. Aku tidak bisa membantumu. Fang Xing tertawa dan berkata, apakah aku butuh bantuanmu? Sebenarnya, aku harus membantumu. Hen Tianning sedikit terkejut kau membantuku. Bagaimana? Wajah Fang Xing berubah muram, dan dia tiba-tiba bertanya dengan nada serius, pertama-tama, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu menyukai pria bernama Shao Zun itu? Hen Tianning mengangkat wajah kecilnya dan berkata dengan bangga tentu saja. Fang Xingdao kalau begitu, apakah kamu harus menikah dengannya? Hen Tianning berkata aku tidak akan menikahi siapapun kecuali saudara Shao Zun. Fang Xing terkekeh dan tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, kalau begitu aku akan menyiapkan pil untukmu, kamu bisa menggunakannya untuk membuatnya tertidur. Tiba-tiba, setelah mendengar kalimat terakhir Fang Xing, Hen Tianning benar-benar tercengang. Fang Xing duduk tegak, dan berkata dengan lembut dan persuasif, jangan buka mulutmu terlalu keras. Biar ku beritahu sesuatu. Sebenarnya, kamu tidak memiliki keuntungan dalam hal berbagai kondisi. Jangankan hal-hal seperti penampilan dan kultivasi, bahkan statusmu adalah anak kedua. Kurasa anggota suku lebih suka membiarkan anak laki-laki cantik itu menikahi saudara perempuanmu sehingga dia bisa menjadi penerus pemimpin suku, kan? Hen Tianning agak linglung, memperhatikan Fang Xing berbicara dengan fasih. Jadi, bukan saja kau tidak sedekat mereka dengan dua orang lainnya, tetapi kuncinya adalah kau bahkan tidak punya kesempatan. Anak laki-laki tampan itu pasti tidak akan mempertimbangkanmu. Kau hanya bisa berjuang sendiri untuknya dan merebutnya dari adikmu. Hen Tianning ragu-ragu tapi apa yang kamu katakan, terlalu. Fang Xing melambaikan tangannya dan bertanya dengan sungguh-sungguh tanyakan lagi, apakah kamu menyukai pria cantik itu? Hen Tianning memutar matanya jika seseorang lebih cantik darimu, apakah itu berarti dia disebut gigolo? Fang Xing, aku bertanya apakah kamu menyukainya atau tidak? Hen Tianning berkata dengan marah tentu saja aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Fang Xingdao kamu bahkan tidak berani memberiku obat otang pembawa sial itu. Bagaimana bisa kamu mengatakan kamu menyukaiku? Hen Tianning sedikit tertegun sejenak. Fang Xing menyerang selagi besi masih panas dan berkata, biarkan dia tidur dulu. Sekarang sudah selesai. Kenapa kamu takut dia akan lari? Hen Tianning sendiri memiliki kepribadian yang agak eksentrik, sangat ekstrim sehingga membuat orang merasa takut. Ini telah lama menyebar di klan, dan Fang Xing telah mendengarnya berkali-kali ketika dia minum dengan orang lain. Pada saat ini, gadis ini terprovokasi dan marah oleh Fang Xing. Dia benar-benar tersentuh oleh logikanya yang bengkok. Dia mengerutkan kening dengan erat, dan setelah berpikir lama, dia tiba-tiba berkata, dia sudah menjadi ramuan emas. Tidak mungkin semudah itu, kan? Fang Xing tertawa dingin dan berkata, aku akan mengurus obatnya. Belum lagi Golden Core, bahkan Nas Chen Sol pun akan berada dalam bahaya. Hen Tianning menarik napas dalam-dalam 2 kali dan tiba-tiba mengulurkan tangan berikan aku obatnya. Fang Xingdao tunggu. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke dalam rumah, mengambil barang-barang dari tas penyimpanan untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas. Ini adalah sesuatu yang diambil seseorang sebagai esensi spiritual ketika dia melelang embrio pedang di Suanyu. Itu adalah pil yang sangat langka. Belum lagi tahap awal Jindan, bahkan tahap tengah Jindan akan cemburu ketika melihatnya. Tuan muda itu terluka lagi saat ini, dan Fang Xing tidak percaya bahwa dia tidak akan tergoda. Setelah meminum obatnya, Fang Xing berkonsentrasi sejenak, dan tiba-tiba dia membalikkan telapak tangannya dan memegang pil luka di tangannya. Kemudian dia diam-diam menggunakan api sejati samadhi untuk memurnikan obat luka. Tidak lama kemudian, seberkas energi spiritual telah menembus ke dalam pil itu. Hehe, aku tidak percaya kalau kau, orang menyebalkan, tidak akan tergoda. Fang Xing menyeringai, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam botol porselen kecil, lalu mengeluarkannya untuk diberikan kepada Hen Tianning. Silakan saja, Nona. Aku sudah menghabiskan semua uangku untukmu. Fang Xing tampak enggan untuk melepaskannya, sebenarnya dia masih memiliki 3 biji teratai darah yang disembunyikannya, yang telah diambilnya dari Jin Wu. Dia tidak menganggap serius obat-obatan ini, tetapi tentu saja dia harus bertindak sangat serius saat ini. Hen Tianning mengambilnya, melihatnya berulang kali, dan bertanya dengan curiga apakah itu beracun. Fang Xing sangat marah sehingga dia mengeluarkan pedang terbangnya dengan suara mendesing dan menatap pantat Hen Tianning kamu pantas dipukul, kan? Hen Tianning sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia melompat 3 atau 4 kaki darinya dan berteriak, apakah kamu punya rasa malu untuk memukul seorang wanita?
Fang Xingdao bagaimana kalau terbuka dan digantung lalu dipukuli. Hen Tianning begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan tidak berani tinggal di halaman barang sejenak pun, akhirnya dia pun lari. Fang Xing tertawa, lalu duduk lagi, dan mengirim pesan kepada Hen Tianning kirim dia ke sana tepat waktu selagi lukanya belum sembuh. Setelah duduk, dia mencibir pelan dan menyipitkan matanya untuk beristirahat. Dia tentu tahu bahwa Hen Tianning dan Cao Zun akan memeriksa obat itu dengan saksama, tetapi tidak peduli bagaimana mereka memeriksanya, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang aneh, karena dalam obat itu tidak dapat dilacak dan tidak dapat dideteksi dengan cara biasa. Bahkan jika Hen Tianning mengungkap masalah ini, dia dapat sepenuhnya menyangkalnya dan membiarkan orang lain menguji pil itu. Metode pengoperasian kekuatan dewa ini adalah hasil pemahamannya selama 2 tahun terakhir, karena amarah diperoleh dari diagram pemenggalan peti mati Suan, dan api harapan diperoleh dari pil dasar pembersihan Suanyu, tetapi dewa ini adalah sesuatu yang dipahami Fang Xing sendiri menurut metode yang diajarkan oleh gadis teratai. Oleh karena itu, dalam api samadhi, Fang Xing lebih mahir dalam mengoperasikan dewa, dan dapat sedikit mentransmisikannya keluar dari tubuhnya. Tentu saja, pada level ini, mustahil untuk melukai musuh, tetapi bagus untuk membasmi seseorang. Itulah sebabnya Fang Xing yakin bahwa bahkan setelah kejadian itu, Tuan Muda mungkin tidak dapat menemukan petunjuk apapun, karena zat dalam ramuan itu tidak beracun, itu hanya akan membangkitkan keinginannya sendiri. Menimbang bahwa Tuan Muda telah menjadi tubuh yang murni selama 40 atau 50 tahun, bahkan jika ada metode khusus untuk menekannya, keinginannya pasti sangat kuat. Rumor yang beredar di klan bahwa setelah Tuan Muda datang ke klan, dia telah mengungkapkan perasaannya kepada wanita muda itu, tetapi dia menyendiri dan sopan, dan selalu memperlakukannya dengan sopan, tidak pernah terlalu dekat. Fang Xing menduga bahwa mungkin karena keengganan Tuan Muda untuk terlalu dekat yang membuat wanita muda itu merasa tidak aman, dan membuat Hen Tianning merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan, jadi dia terus memperjuangkannya dengan nyawanya. Namun, Fang Xing merasa bahwa Tuan Muda selalu memperlakukan wanita muda itu dengan sopan, tetapi itu belum tentu karena dia benar-benar serius. Untuk menjaga tubuh yang murni, dia harus menjauhi wanita. Jika dia dekat dengan seorang wanita, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan diri. Seseorang yang berlatih kultivasi, meskipun ia tidak mengalami 9 kesengsaraan, tetaplah manusia. Emosi dan 6 keinginan manusia, bukannya berkurang, malah akan semakin kuat. Pada saat ini, Hen Tianning juga berjalan ke halaman tempat tinggal Cao Zun dengan ragu-ragu. Ketika Cao Zun melihat bahwa itu adalah dia dan mendengarnya mengatakan bahwa dia datang untuk membawakannya obat, dia tidak dapat menolaknya dan membiarkannya masuk. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan obat yang bagus, jadi dia berencana untuk mengucapkan beberapa patah kata penghiburan kepadanya dan kemudian menyuruhnya pergi. Namun, dia tidak menyangka bahwa gadis ini mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pil yang bagus. Kakak Ning Er, dari mana kamu mendapatkan pil ini? Ketika Cao Zun melihat pil itu, dia memusatkan perhatiannya sejenak, dan tidak menolak. Sebaliknya, dia bertanya dengan lembut. Hen Tianning terkekeh dan berkata, orang bernama Xing Fang itu memberikannya kepadaku untuk menunjukkan kesopanannya. Kamu dapat menggunakannya dengan percaya diri. Cao Zun sedikit terkejut. Ia ingin menolak tetapi hatinya terasa dingin. Pria bernama Xing Fang ini membuatnya menderita kehilangan yang begitu besar saat mereka pertama kali bertemu. Cao Zun tidak tahan. Matanya berkilat saat memikirkannya. Hen Tianning terkekeh dan berkata, Saudara Cao Zun, gunakan obat orang menyebalkan itu untuk menyembuhkan lukanya, lalu kembalilah untuk memberinya pelajaran. Kata-kata ini menyentuh hati Tuan Muda. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh pertimbangan, saya mendengar bahwa seseorang dari klan Hentian telah membawa seekor naga sungguhan untuk diserahkan, jadi saya bergegas kembali secara khusus untuk menunggu kesempatan untuk menaklukkannya dan mengambilnya sendiri. Saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi saya merencanakannya dengan perlahan. Namun, saya tidak menyangka orang ini begitu sombong. Saya harus menggunakan beberapa tindakan keras. Setelah luka saya sembuh, orang ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Cao Zun mengulurkan tangan untuk mengambil obatnya, sambil berkata dengan ringan terima kasih, Suster Ning Er. Hen Tianning tersenyum dan berkata, Saudara Cao Zun, cepatlah sembuh. Aku akan menjagamu di pintu. Sembari bicara, dia berdiri di samping pintu, bersandar pada kusen pintu, menatap Cao Zun, lalu terkekeh. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Cao Zun berkata dengan tenang itu hanya penyembuhan, bisa diganggu kapan saja, jadi tidak perlu melindungi hukum. Saat dia berbicara, indera spiritualnya menyelidiki pil itu. Dalam waktu singkat, dia menggunakan sedikitnya 7 metode untuk mendeteksi kualitas pil itu, tetapi menemukan bahwa itu memang pil berkualitas tinggi dan tidak ada yang aneh dengannya. Dia berkonsentrasi sejenak, menelan pil itu,
dan perlahan-lahan mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk melautkannya. Setelah beberapa saat, khasiat obatnya perlahan-lahan menghilang dan meresap ke dalam Sao Zun. Dari dalam keluar, luka-lukanya pulih dengan cepat. Itu memang pil yang bagus. Sao Zun berpikir dalam hati, dan pada saat yang sama, dia merasa bahwa orang itu datang dari luar rerun dewa dan memiliki begitu banyak hal baik padanya. Setelah mengambil naga merahnya, dia akan menangkapnya dan bertanya kepadanya dengan hati-hati untuk melihat apakah dia telah menguasai beberapa keterampilan yang berguna. Saat aku sedang memikirkannya, tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Sebuah bola api mulai membakar perut bagian bawahku, entah sejak kapan. Sao Zun terkejut dan berpikir dalam hatinya mengapa racun nafsu birahi itu muncul saat ini. Dia buru-buru menggunakan metode mental rahasianya untuk menekan racun nafsu, agar tidak memperlihatkan wujud aslinya di depan Hen Tianning. Namun, dia tidak menyangka kali ini racun nafsu datang begitu cepat, dan dalam sekejap telah membakar seluruh tubuhnya. Bahkan metode mental rahasianya tidak dapat menekannya. Untuk sesaat, darah di tubuhnya seperti bendungan yang jebol, mengalir deras tanpa henti, dan dalam sekejap mengalir deras ke seluruh tubuhnya, dan bahkan kulitnya yang pucat pun berubah menjadi merah darah. Saudara Sao Zun, apakah kamu baik-baik saja? Hen Tianning bersandar di pintu, menjulurkan kepalanya dan bertanya pelan, merasa sedikit gelisah. Wus! Tuan muda itu tiba-tiba membuka matanya berubah menjadi merah darah, dan pada saat yang sama, pipinya sedikit cacat. Ah! Tuan muda, Anda, Hen Tianning terkejut dan melompat mundur selangkah, menatap Sao Zun dengan ngeri. Kakak King Er, kemarilah. Tuan muda itu tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam dan serak, dengan sedikit jejak kejahatan di matanya. Aku tidak pergi, ada yang harus kulakukan, aku pergi dulu. Semua ini sudah direncanakan, tetapi Hen Tianning tiba-tiba merasakan aura jahat di sekujur tubuh Sao Zun, dan penampilannya yang tadinya tampan tiba-tiba berubah menjadi penuh kebencian. Dia selalu menyukai ketampanan dan kelembutan Sao Zun, tetapi ketika dia melihatnya dalam keadaan yang begitu buruk, rasa cintanya padanya tiba-tiba memudar. Dia sudah sedikit takut, jadi dia tiba-tiba berteriak dan bergegas keluar pintu. Kakak King Er, kau kembali. Tuan muda itu berteriak dengan suara berat, tetapi baru setengah jalan, dia menahannya dan berkata pada dirinya sendiri pergi. Pergi cepat. Tampaknya dia tidak ingin menghubungi Hen Tianning dan berharap dia segera pergi. Tetapi jejak rasionalitas ini dengan cepat menghilang bagai es dan salju di bawah kobaran api ibel yang mengamuk, dan niat jahat membara di matanya. Kembali ke sini, gadis otang pembawa sial. Sao Zun tiba-tiba berteriak, menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan bergegas keluar. Gerakannya sama sekali tidak seperti gerakan manusia. Tolong aku, kakek, tolong aku, ayah, selamatkan aku. Di tempat berkumpulnya klan Hatetian yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara melengking seorang gadis, dan dalam suara ini, bahkan terdengar beberapa raungan seperti binatang buas, yang langsung membuat banyak orang khawatir. Beberapa aura perkasa menyapu, dan kemudian tiba-tiba, suara beberapa leluhur berteriak, makhluk jahat, berhenti. Bersamaan dengan suara-suara itu, beberapa sosok bergegas keluar dari pegunungan. Para biksu tua yang telah hidup menyendiri di klan Hatetian selama entah berapa tahun itu melihat monster setengah manusia setengah burung menindih seorang gadis cantik di bawahnya, dengan mata merah dan tatapan ganas. Bagaimana mungkin orang-orang tua itu berani bersikap ceroboh? Mereka segera bertindak. Beberapa kekuatan dahsyat menyerbu dari segala arah, dan dengan suara bang monster itu terlempar sejauh 4 atau 5 kaki. Senior, tolong ampuni nyawaku. Tuan muda tahu kesalahannya. Monster itu terlempar dan tidak lagi menyerang ke depan. Sebaliknya, ia terbangun sebentar dan mulai berteriak. Tuan muda, apakah Anda Tuan muda? Tempat berkumpulnya klan hentian tidak terlalu besar, dan gerakan yang mengejutkan seperti itu telah membuat banyak orang waspada. Orang-orang bergegas datang dari segala arah. Pemimpin klan hentian dan pendeta kepala juga datang. Fang Xing, yang tidak jauh dari sini, tentu saja tidak terkecuali. Dia menunggangi naga merahnya lebih awal untuk menyaksikan kegembiraan itu, dan terkejut ketika dia melihat pemandangan itu. Ketika pertama kali melihat monster setengah manusia setengah burung ini, saya pikir itu adalah binatang buas dari suatu gunung yang berlari ke suku tersebut. Bagaimana mungkin itu adalah Tuan muda? Siapakah sebenarnya orang ini? Pemimpin klan hentian tertegun sejenak, lalu berteriak dengan marah, Tuan muda, siapakah kamu? Mengapa kamu tidak menunjukkan wujud aslimu? Ledakan. Beberapa lelaki tua dengan berbagai kostum terbang keluar dari tempat persembunyian mereka, melayang di udara dan menjaga tempat ini. Prototipe. Tuan muda itu tampak sedikit tertegun dan mengangkat tangannya dengan bingung. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa tangannya bukan lagi tangan, melainkan sayap yang ditutupi bulu merah menyala, yang tampak sangat aneh.
Untuk sesaat, dia sedikit takut. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa dalam kebingungannya tadi, dia sebenarnya telah mengungkapkan sebagian dari wujud aslinya. Meskipun dia belum sepenuhnya kehilangan penyamaran manusianya, orang-orang sudah dapat melihat petunjuknya. Aku benar-benar memperlihatkan wujud asliku. Pada saat ini, Shao Zun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah bekerja keras bersembunyi selama setahun penuh, semua usahanya gagal pada saat ini. Turunkan dia dan lihat siapa dia. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di kehampaan berteriak keras, dan dengan lambaian tangannya yang berukuran beberapa puluh kaki, dia meraih ke arah tuan muda. Orang-orang tua itu juga sedikit takut. Jika dia bukan dari ras kita, hatinya pasti berbeda. Ini adalah tempat berkumpulnya klan hentian, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa menyelinap masuk? Aku tidak tahu apa rencananya. Kami, sekelompok orang tua, sama sekali tidak menyadarinya. Jika rencananya terungkap, siapa yang tahu bencana apa yang akan menimpa klan Hatetian? Bahkan genosida pun mungkin terjadi. Ledakan, satu orang mengambil tindakan, dan yang lainnya mengikutinya, tanpa bermaksud membiarkan Shao Zun lolos. Namun, pada saat ini, Shao Zun tertawa liar beberapa kali dan tiba-tiba berdiri tegak. Pada titik ini, dia tidak lagi berpura-pura, dan dengan kepakan sayapnya, api tak berujung keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, kekuatannya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Awalnya dia berada di tahap awal Jindan, dan meskipun dia tampil sedikit lebih kuat daripada kultivator tahap awal Jindan biasa, itu tidak terlalu keterlaluan. Namun pada saat ini, api keluar dari tubuhnya, dan kekuatan yang dilepaskan bahkan lebih besar daripada kultivator tahap akhir Jindan biasa. Terutama api yang keluar dari tubuhnya, membungkus area seluas 10 kaki di sekelilingnya menjadi bola api besar, membubarkan semua mantra yang dilemparkan padanya. Wus! Saat para pembudidaya tercengang, cahaya merah tiba-tiba keluar dari lautan api. Burung jenis apa itu? Fang Xing terkejut saat mengetahui bahwa prototipe tuan muda itu sebenarnya adalah seekor burung terbang berwarna merah seukuran kuda, dengan tubuh yang panjang dan bulu-bulu yang berkibar. Ada api merah samar yang menyala di sekujur tubuhnya, bersinar di antara bulu-bulunya dengan cara yang sangat aneh. Penampilannya sangat cantik, tetapi ada niat membasmi yang tak terlukiskan di tubuhnya. Ia menoleh dan menatapnya yang sedang menunggangi kepala naga. Suzaku, ini sebenarnya Suzaku. Beberapa anggota senior klan hentian juga ketakutan melihat burung itu, bahkan ada yang berteriak keras. Melihat binatang buas legendaris ini tiba-tiba muncul di depan mata mereka, para pembudidaya hebat ini bahkan lupa untuk mengambil tindakan sejenak. Ini adalah rencana yang sepenuhnya terkendali, tetapi hancur di tanganmu. Burung vermilion menatap Fang Xing dengan muram, berbicara dengan suara manusia yang seolah mengandung kebencian dan kekejaman tak berujung. Siapa yang menghancurkanmu? Aku tidak memberimu pil itu. Fang Xing menunggangi kepala naga itu dan berteriak pada burung itu, seolah-olah dia mencoba menjelaskannya, tetapi tidak seorang pun tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja. Itu sama saja dengan mengakuinya. Burung vermilion menatapnya dengan lebih marah, dan ia bergegas menuju Fang Xing dengan niat api, dan benar-benar berubah menjadi awan api, membakar ke arah Fang Xing. Setelah lewat, udara terdistorsi, dan tampaknya ia bahkan dapat membakar kehampaan. Mengaum, bagaimana mungkin King Long membiarkan awan api itu menyerbu Fang Xing? Dia mengeluarkan raungan panjang, dan meniupkan cahaya terang dari mulutnya, meniup awan api itu. Burung vermilion pun murka dan mengembangkan sayapnya, seakan hendak menyerbu ke arah Fang Xing. Aduh, lari! Fang Xing terkejut dan buru-buru mendesak King Long untuk melarikan diri. Sekarang dia tidak tahu detail Zukue, dia tidak ingin menghadapinya. Melihat hal ini, beberapa kultivator hebat di udara juga ingin mengambil tindakan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Suzaku hanya berpura-pura menyerang. Setelah hendak menerkam, api tiba-tiba menyala di sekitarnya, dengan gelombang panas yang luar biasa dan cahaya yang menyilaukan. Ketika cahaya itu menghilang, Suzaku yang terbang di udara telah menghilang. Tiba-tiba, seberkas api muncul puluhan mil jauhnya, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Itu sebenarnya menggunakan seni teleportasi. Dia ingin melarikan diri. Beberapa tetua agung dari klan hentian berteriak dengan suara yang dalam, dan pada saat yang sama, mereka melintas dan menggunakan seni teleportasi untuk mengejarnya. Fang Xing buru-buru menepuk kepala naga merah itu kejar dia dengan cepat. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Naga merah itu meraung, dan terbang dengan suara mendesing, tetapi pikirannya kacau, dan ia hampir tidak bisa mengeluarkan mantra apapun. Ia hanya bisa mengandalkan pertarungan jarak dekat secara naluriah, atau menggunakan kekuatan tubuh naganya sendiri untuk menelan sebagian serangan mantra lawan dan kemudian memantulkannya kembali. Meskipun ia cepat sekarang, ia tidak tahu bagaimana cara bergerak, dan ia tertinggal puluhan mil di awal, dan tidak dapat mengejar untuk sementara waktu. Fang Xing tidak peduli,
dan dia tidak berencana membiarkan naga merah melawan burung buas itu. Dia hanya ingin mengejar dan melihat apa yang sedang terjadi. Wus! Burung vermilion terbang secepat kilat melintasi angkasa, dan satu sayapnya dapat menempuh jarak 100 mil. Namun, beberapa tetua agung klan Hatetian membentuk formasi, menggunakan seni teleportasi untuk melintasi kehampaan, dan mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Berikan ruang untuk manusia. Kau begitu agresif mengejarku. Apa kau tidak takut bahwa saat September terbit di langit, kau akan hancur? Burung vermilion terbang di depan, dan kata-kata dingin itu kembali terdengar. Setelah mendengar ini, para tetua klan hentian semuanya terkejut, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu yang mengejutkan mereka. Seseorang segera berteriak, burung vermilion, kembalilah. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya tahu apa saja yang ingin kamu tanyakan, tapi sekarang bukan saatnya kamu mengetahuinya. Burung vermilion tidak berniat menoleh ke belakang, tetapi tiba-tiba terbang ke hutan batu tinggi di kejauhan. Di hutan batu, raungan ganas yang membuat semua arah ketakutan segera terdengar. Di sini, ada binatang buas tingkat 6 dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan tetua agung klan Hatetian tidak berani memprovokasinya dengan santai, dan momentum pengejarannya sedikit melambat. Zukue menggunakan kelincahan dan kecepatannya sendiri untuk menghindari penangkapan binatang buas itu, dan suaranya dengan dingin ditransmisikan ke belakang sejak hari aku lahir, perubahan besar di Guiksu telah ditakdirkan. Aku akan memberimu sedikit hadiah terlebih dahulu sehingga kamu dapat membuat beberapa persiapan. Dukun, sebuah bola api yang melilit sebuah gulungan terbang ke arah para tetua di belakang mereka, sementara Suzaku berjalan menjauh sambil tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia tinggalkan? Melihat mereka tidak dapat mengejar, beberapa tetua berhenti tak berdaya dan berkumpul bersama untuk melihat gulungan itu. Ini sepertinya, semacam metode rahasia yang digunakan oleh Taois Agung saat itu. Imam kepala mengambil gambar gulungan itu, melihatnya dengan saksama, dan langsung berkeringat dingin. Ia kemudian menunjukkannya kepada beberapa tetua untuk dilihat. Dia tidak meneruskan perkataannya, tetapi para tetua pun mengerti maksudnya dan semuanya terkejut. Suzaku ini punya niat buruk. Tiba-tiba, kepala pendeta itu berbicara dengan suara yang dalam, matanya berkedip-kedip. Tetua lainnya berkata dengan lembut selama itu bermanfaat bagi klan hentian kita, tidak masalah apakah niatnya baik atau buruk. Para tetua, apakah kalian sudah menyusul? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Itu adalah Fang Xing yang menunggangi naga merah dan kepala keluarga klan Hatetian bersama sekelompok pendeta yang kuat. Fang Xing bergegas ke depan dan terbang menuju para tetua. Melihat naga merahnya, para tetua tiba-tiba terdiam. Salah satu tetua membalikkan tangannya dan meletakkan gulungan rahasia itu ke dalam lengan bajunya, lalu berbalik seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Binatang itu sangat licik dan cepat sehingga dia bisa lolos. Beberapa tetua menjawab dengan acuh tak acuh dan kemudian terbang kembali ke arah klan Hatetian. Fang Xing tergantung di udara sambil berpikir mengapa orang-orang tua ini terlihat begitu aneh. Pendeta muda baru dari klan Hatetian, yang disukai semua orang, ternyata adalah inkarnasi dari burung vermilion, yang membuat seluruh klan khawatir. Burung vermilion yang ganas merupakan binatang buas purba yang sangat kuat. Ia pernah dikenal sebagai salah satu dari 4 binatang buas bersama dengan Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise, yang berarti ia adalah salah satu dari 4 suku terkuat di antara suku-suku binatang buas. Di antara mereka, naga biru, sederhananya, adalah leluhur dari klan naga saat ini. Hanya saja klan naga kemudian mempelajari cara-cara hebat umat manusia, mengolah bentuk manusia, dan berubah menjadi setengah manusia. Warna kehidupannya juga berubah dari biru menjadi emas, dan menjadi naga emas. Ras naga adalah yang terbaik dalam belajar, dan mereka telah menggabungkan kekuatan banyak keluarga, itulah sebabnya mereka mampu berulang kali mendapatkan vitalitas selama perubahan besar di dunia. Namun, berbeda dengan Suzaku. Meskipun suku ini sangat kuat, belum ada kabar tentang yang selamat. Mereka seharusnya punah selama perubahan besar di langit dan bumi. Ada banyak binatang buas di Guiksu, dan tidak ada legenda tentang Suzaku, jadi mereka tidak menyangka akan muncul di sini. Ning Er, apa yang terjadi? Bagaimana dia berubah ke bentuk aslinya? Di dalam klan Hentian, pemimpin klan bertanya kepada Hentianing dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun Hentianing licik, dia juga takut setelah perubahan besar ini. Ketika dia melihat ayahnya bertanya, dia menangis dan berkata, "Aku tahu bahwa saudara Sao Zun, burung ganas ini terluka, jadi aku ingin memberinya obat, tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah dia minum obat, dia langsung mengubah penampilannya dan ingin memakanku. Aku berlari dengan tergesa-gesa, dan dia mengejarku, dan kemudian dia menampakkan wujud aslinya." Meskipun gadis itu ketakutan, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa persekongkolan antara dirinya dan Fang Xing tidak boleh diketahui orang lain.
Sungguh keterlaluan bagi seorang gadis muda untuk ingin tidur dengan seorang pria, jadi dia berbohong untuk menutupinya. Obat apa yang kamu punya? Di mana kamu mendapatkannya? Sang patriark klan Hentian mengerutkan kening, namun secara akurat memahami inti perkataan Hentian Ning dan terus maju. Hentian Ning terdiam sesaat, lalu tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Fang Xing dan berkata, itu dia. Dia yang memberikannya padaku. Mendengar ini, semua orang memandang ke arah Fang Xing. Sial, gadis ini sangat tidak setia. Fang Xing mengumpat dalam hati, berdeham 2 kali, dan tak punya pilihan lain selain berdiri dan mengakui memang aku yang memberi obat luka itu. Semua orang suku langsung menatapnya dengan bingung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dia menyimpan dendam terhadap Cao Zun. Mereka langsung berpikir, mungkinkah orang ini ingin meracuni Cao Zun, jadi dia mengambil obat beracun itu dan meminta Hentianing untuk memberikannya kepada Cao Zun. Akibatnya, racun itu begitu kuat sehingga secara tidak sengaja mengungkapkan wujud asli Cao Zun saat dia menyamar sebagai manusia. Untuk sesaat, pandangan yang diarahkan kepadanya dipenuhi dengan kecurigaan dan penghinaan. Fang Xing tahu bahwa jika dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan obatnya, akan sulit untuk meyakinkan semua orang. Namun, jika dia mengakui bahwa ada yang salah dengan obatnya, itu akan berdampak buruk pada reputasi baik yang telah dia bangun dengan susah payah. Untungnya, berbohong dan menyanjung mudah baginya. Melihat semua orang menatapnya dengan mata yang rumit, dia mengambil keputusan, melirik semua orang, dan berkata, obatnya tidak beracun, tetapi, khasiat obatnya agak kuat. Semua orang di lapangan tahu bahwa berbagai batu roh dan ramuan di sini semuanya dibawa dari istana Liuli di luar Rerundewa. Khasiat obatnya tidak buruk. Banyak orang di kerumunan itu tampak malu, tetapi mereka semua secara pribadi telah menerima batu roh, ramuan, dari Fang Xing. Memanfaatkan waktu santai ini, Fang Xing hampir selesai menceritakan semua kebohongan di dalam perutnya, jadi dia melanjutkan dengan ekspresi serius obat yang kuberikan pada tuan muda tidak terlalu beracun, tetapi kekuatan obatnya sangat kuat. Sejujurnya, ketika aku melihatnya hari ini, aku merasa ada yang salah dengan tuan muda. Ada keganasan yang tak tersamar dalam dirinya, yang agak mirip dengan saat naga merahku menjadi gila. Jadi aku sengaja membiarkan naga merah itu bertarung dengannya, mengambil sebagian darahnya, dan memeriksanya dengan saksama. Benar saja, ada yang salah. Setelah berkata demikian, dia tampak serius dan melirik semua orang. Semua orang di sekitar tahu bahwa naga merah telah memburu tuan muda itu dengan sangat tragis, dan tidak seorang pun angkat bicara untuk menyela. Fang Xing menambahkan, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi saya yakin ada yang salah dengan tuan muda ini. Saya ingin memberitahu pemimpin klan, tetapi kemudian saya ingat bahwa semua orang tahu bahwa tuan muda dan saya jatuh cinta pada putra sulung. Jika saya mengeluh, saya mungkin disalahpahami. Jadi saya harus mengujinya sendiri. Kebetulan nona muda kedua sangat marah karena saya menyakiti tuan muda, dan datang kepada saya untuk berdebat, jadi saya memberikan obat terbaik kepada nona muda kedua sebagai kompensasi. Obat luka itu adalah obat yang kugunakan untuk menyelamatkan hidupku. Obat itu memiliki khasiat obat yang kuat. Selama aku belum mati, aku masih bisa hidup. Namun, karena khasiat obatnya yang kuat, setelah meminumnya, tidak peduli apakah itu manusia atau ibel, ada kemungkinan kesadarannya akan terganggu dan meridian akan terbalik karena khasiat obat yang kuat ini. Dengan kata lain, jika tuan muda memiliki sihir terselubung, itu akan terungkap oleh khasiat obatnya. Fang Xing berbicara dengan sangat tulus, dan mendesah tentu saja, jika dia tidak menyamar, pil itu sudah cukup untuk menyembuhkan lukanya, jadi aku salah jika memberikannya padanya. Setelah itu, dia mengerutkan kening lagi, menatap Hentianing dengan serius, dan berkata nona kedua, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk segera pergi setelah memberikan pil itu untuk menghindari kecelakaan? Hentianing tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan ini. Dia tertegun sejenak dan berkata dengan tergesa-gesa aku hanya ingin melihat. Fang Xing mencibir dan berkata, kamu tidak percaya padaku, jadi kamu ingin melihat apakah pil itu beracun, kan? Hentianing menangkap isyarat itu dan berkata dengan tegas, kamu menaruh dendam padanya, bagaimana mungkin aku tidak waspada? Mereka menyanyikan lagu yang sama dan menjelaskan masalahnya dengan jelas, tetapi Fang Xing dalam kata-katanya tiba-tiba menjadi pria yang jujur. Dan baik hati dengan mata tajam yang membantu keluarga Hentian menemukan bencana yang begitu besar. Semua orang sedikit skeptis. Meskipun mereka merasa tidak ada yang salah dengan kata-katanya, mereka samar-samar merasa bahwa Xing Fang mungkin tidak memiliki niat baik seperti itu. Ada baiknya kita bicarakan masalah ini sekarang. Saat Zukue pergi, dia secepat kilat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan, dan luka-lukanya sudah banyak sembuh. Perkataan kepala pendeta menentukan sifat masalah ini, menyiratkan bahwa dia mempercayai perkataan Fang Xing dan merasa bahwa Fang Xing telah melakukan perbuatan baik.
Kepala klan Hentian ingin bertanya lebih lanjut, tetapi setelah mendapat petunjuk dari pendeta kepala, dia tersenyum dan menepuk bahu Fang Xing dan berkata, "Pendeta Xing, Suzaku itu punya niat jahat dan telah mengintai di klan Hentian kita. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Kamu telah membantu klan Hentian kita menemukan pertanda buruk seperti itu, dan kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Kita semua dari klan yang sama, jadi aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang sopan. Aku akan memberimu hadiah nanti." Fang Xing tersenyum tanpa berkata apa-apa dan berkata, "Sama-sama." Dia memiliki intuisi yang tajam dan merasa bahwa ada sesuatu yang aneh pada orang-orang tua itu. "Apa, Tuan Muda Adik? Bagaimana mungkin Tuan Muda Adik bisa menjadi burung yang ganas? Kau berbohong padaku." Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba mulai memarahi dengan marah, langsung menenggelamkan diskusi di sekitarnya. Itu adalah Hen Tianxing. Dia telah berada dalam tahanan rumah, tetapi tanpa diduga, dia juga khawatir dengan keributan di sini. Dia bergegas ke sini di atas awan dan mendengar orang-orang berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahan dengan pukulan itu, tubuhnya bergoyang beberapa kali, dan tiba-tiba dia jatuh dari udara. "Oh, Tuan Muda, hati-hati." Tiba-tiba, sebuah bayangan merah lewat dari samping dan mengambil Hen Tianxing yang terjatuh. Ketika semua orang melihat, itu adalah pemuja bernama Xing Fangxing. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap Hen Tianxing. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa Hen Tianxing telah pingsan. Dia menghela napas dan berkata, "Ini salahku. Meskipun aku mengungkap wajah asli Tuan Muda, aku juga membuat Tuan tertua sedih." Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan terharu, dan samar-samar merasa bahwa orang ini benar-benar tergila-gila. "Pemimpin klan, aku akan mengirim putra tertua kembali terlebih dahulu." Fang Xing melaporkan hal ini kepada pemimpin klan Hentian. Pemimpin klan Hentian ragu sejenak, mengangguk, dan berkata, "Baiklah, tapi kau tidak perlu memanggilku Tuan Muda lagi. Gadis yang baik akan menikah cepat atau lambat, jadi jangan sebut Tuan Muda atau Tuan lagi." Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tampaknya ada beberapa petunjuk dalam kata-katanya, dan Fang Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dengan anggukan kecil, naga merah itu berenang di udara dan terbang menuju halaman tempat Hen Tianxing berada. "Tuan Muda, bagaimanapun, Hen Tianxing adalah seorang pria yang berkultivasi dan memiliki fisik yang kuat. Dia pingsan karena marah, tetapi dia segera bangun. Dia hanya merasakan bahwa dirinya sedang terbang di awan, dipegang oleh sepasang lengan besi, tanpa kelembutan apapun, jadi dia perlahan membuka matanya, dan dalam kabut, dia sepertinya melihat wajah tampan Shao Zun, tetapi mimpi ini hanya sekilas, dan wajah Shao Zun menghilang, tetapi dia melihat wajah kurus dengan garis-garis tajam, yang menatapnya dengan menggoda, dengan mata seperti dunia bawah. "Ah, kenapa kamu?" Hen Tianxing tiba-tiba menjerit dan mencoba melepaskan diri. Tetapi tangan itu memegangnya erat-erat, menekannya dengan kekuatan spiritual, sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. "Tentu saja aku. Kakak Shao Zunmu telah berubah menjadi seekor burung dan terbang menjauh." Fang Xing bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menundukkan kepalanya dan menatap Hen Tianxing lalu berkata. Pada saat ini, bahkan ketika beberapa kultivator hebat dari klan surga kebencian mengamati dengan indera spiritual mereka, mereka hanya berpikir bahwa Fang Xing berbisik pelan untuk menghibur mereka dan menyatakan kesediaannya untuk menyerah. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu dan mengungkapkan niat seperti itu. "Kau melakukan ini. Kau melakukan semua ini." Hen Tianxing tidak bodoh, dan dia bisa mendengar sesuatu yang istimewa dalam kata-kata Fang Xing. "Tentu saja aku melakukannya. Aku mengungkap identitas aslinya dan memberikan kontribusi besar bagi klan. Aku khawatir kita akan segera." Fang Xing terkekeh, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, Hen Tianxing secara alami mengerti apa yang dia maksud. "Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya. Bagaimana mungkin kakak Shao Zun bisa berubah dari seekor burung ganas?" Hen Tianxing berjuang keras lagi, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya menatap Fang Xing dengan tatapan dingin, seolah-olah ada api beracun yang menyala di matanya. "Dasar orang menyebalkan. Kamu pasti telah menggunakan suatu tipu daya, itu pasti kamu, yang lain mengira kamu jujur, tetapi aku tahu kamu adalah orang yang memiliki niat jahat, kamu pasti telah menjebak saudara Shao Zun. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa?" Suaranya penuh kemarahan dan frustrasi, seakan-akan dia merasa terus-menerus dizalimi. Fang Xing terdiam sejenak, menatap tatapan penuh kebencian Hen Tianxing tanpa ekspresi. Setelah beberapa lama, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Jika kau ingin menanyakan hal ini padaku, mengapa kau tidak bertanya pada dirimu sendiri mengapa kau menggunakan kuku jahat penghancur untuk memakuku?" Melempar Hen Tianxing kembali ke halamannya dan membiarkannya berpikir liar, Fang Xing berbalik dan terbang kembali ke dirinya sendiri dan halamannya.
Suasana hatiku sedang bagus. Kurasa begitu Paman Fang bertindak, orang-orang akan tahu apakah ada kebenaran atau tidak. Reputasi Cao Zun yang disebut-sebut itu terdengar sangat lantang. Setiap kali seluruh klan hentian menyebutnya, mereka semua mengacungkan jempol. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir semua orang tidak begitu menghargai dia dan nona muda itu. Mereka semua berpikir bahwa begitu Cao Zun kembali, mereka, yang menjadi pemuja utama karena naga merah, akan menunjukkan warna asli mereka. Namun siapa sangka bahwa orang bernama Cao Zun inilah yang menunjukkan warna aslinya begitu bertemu dengan mereka. Tentu saja, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa itu adalah hal yang baik bahwa dia adalah seorang manusia burung dan terbang menjauh, jika tidak, nasibnya akan lebih buruk. Adapun Hen Tianxing, Fang Xing sudah melihatnya dengan jelas. Dia manja dan keras kepala, sombong tapi pemalu, mengaku pintar tapi sangat bodoh. Dia seperti wanita tapi suka memakai pakaian pria. Dia memiliki temperamen yang bertentangan. Fang Xing sama sekali tidak menganggapnya serius. Jika dia bukan putri tertua dari keluarga Hen Tian, tidak akan terlalu merepotkan untuk menghadapinya. Sekarang tampaknya situasinya telah diputuskan dan kita hanya perlu menunggu dan melihat untuk menuai hasilnya. Fang Xing memikirkannya dengan saksama dan merasa bahwa karena dia telah mempersembahkan esensi spiritual dan harta gunung ketika dia bergabung dengan klan, dan kali ini dia secara tidak sengaja mengungkap tuan muda yang bersembunyi di klan hentian untuk beberapa tujuan yang tidak diketahui. Jia Jia juga merupakan orang yang berjasa di klan hentian. Selain itu, dia menghabiskan banyak uang pada hari kerja dan mendapatkan banyak teman baik di klan, jadi statusnya seharusnya stabil. Sisanya tampaknya hanya masalah waktu. Begitu klan Hatetian percaya padaku, pernikahan mungkin akan diatur. Namun, Fang Xing merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Dia teringat tatapan yang diberikan orang bernama Cao Zun kepadanya ketika dia pergi, dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan dari orang-orang tua dari klan hentian. Dia merasa bingung. Karena telah berada di dunia bawah sejak dia masih kecil, dia memiliki kepekaan khusus terhadap bahaya. Pada saat ini, dia telah mencium bau bahaya yang tak terlukiskan. Mungkinkah burung berbulu merah itu menipuku sebelum pergi? Fang Xing berpikir dalam hati. Dia juga merasa bahwa sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan terhadapnya. Belum lagi dia biasanya bersikap jujur, bahkan jika dia mengungkapkan beberapa kekurangan, itu tidak akan menimbulkan konsekuensi buruk. Terlebih lagi, kedatangannya sama saja dengan menyerahkan semua barang berharga miliknya. Batu spiritual dan ramuan yang ditinggalkan padanya mungkin tidak dipandang rendah oleh orang-orang tua dari keluarga hentian ini. Adapun harta kecil yang aku sembunyikan, siapakah yang akan mengetahuinya jika itu memang milikku? Memikirkan hal ini, saya merasa sedikit lebih tenang, tetapi saya masih bertanya-tanya haruskah saya membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. 2 atau 3 bulan berlalu, dan masa depan Fang Xing di klan Hatetian tampak sangat bagus. Tanpa pesaing, semua orang mengira bahwa menantu pemimpin klan Hatetian sudah ada di sakunya. Lagi pula, di klan Hatetian saat ini, tidak ada yang lebih kuat darinya dalam hal usia dan kultivasi, apakah mereka adalah pendeta eksternal atau anggota asli klan Hatetian. Terlebih lagi, dia memiliki seekor naga. Sederhananya, klan hentian bahkan menganggapnya sebagai tunangan Hen Tianxing. Tentu saja, ini hanya permukaan dari situasi tersebut. Pada kenyataannya, perasaan gelisah Fang Xing menjadi semakin serius. Dia punya firasat samar bahwa klan hentian terus mengawasinya dengan ketat. Di permukaan, dia bisa bergerak bebas dan berteman di mana-mana. Hari ini dia bisa bersahabat dengan tetua ini, dan besok dia bisa minum dan bersenang-senang dengan pendeta itu. Namun pada kenyataannya, selalu ada beberapa aura yang menjaganya, atau mengawasinya. Setiap kali dia mencoba meninggalkan tempat berkumpulnya klan Tian, seseorang akan segera menghentikannya. Sekarang dia telah bergabung dengan tim berburu, dan kadang-kadang pergi bersama para anggota suku untuk berburu beberapa binatang tingkat rendah. Namun, dia tidak diizinkan pergi jauh dalam beberapa kali pertama. Setelah beberapa kali, seseorang memberitahu Fang Xing bahwa naga merah terlalu ganas, dan jika dia membawanya keluar untuk berburu, itu mungkin akan membuat beberapa binatang kuat waspada, yang mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi mereka menyarankan Fang Xing untuk tidak membawa naga merah berburu lagi. Setelah kejadian ini, Fang Xing akhirnya mengerti sesuatu dan merasa tenang. Sejak saat itu, dia akan pergi berburu dengan tim pemburu setiap waktu, tetapi meninggalkan Cilong di klan Hatetian. Namun, dia akan kembali sangat awal setiap waktu, dan akan kembali dalam waktu paling lama sehari. Kadang-kadang dia bahkan pergi sendirian, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakannya. Namun, klan Hatetian tidak peduli, dan pengawasan pihak lain melemah. Mereka hanya mengawasi Cilong dan tidak membiarkannya meninggalkan klan Hatetian. Hal ini dipahami secara diam-diam, dan 3 bulan kemudian,
kepala pendeta secara pribadi datang ke halaman kecil tempat Fang Xing tinggal. Xing Xiaoyou, bagaimana kabarmu di klan selama periode ini? Pemimpin jamaah itu tersenyum dan sangat baik hati. Fang Xing juga berdiri dan menyambutnya dengan senyuman. Pendeta kepala benar-benar datang sendiri, sungguh tamu yang langka. Dia samar-samar tahu dalam hatinya bahwa hal yang dikhawatirkannya selama ini akhirnya terjadi. Pendeta kepala tidak terburu-buru mengatakan apapun. Dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana keadaan Fang Xing di klan, dan membicarakan beberapa hal sepele di Guixu. Kemudian dia tersenyum dan berkata, sejak tuan muda yang menyimpan pikiran jahat berubah menjadi burung merah dan melarikan diri, temanku Xing telah menjadi pendeta paling menonjol di klan hentian kita. Aku sangat optimis tentang masa depanmu. Aku khawatir kamu akan bersinar terang di seluruh Guixu. Bahkan orang tua ini datang untuk menyanjungku. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang-orang ini? Fang Xing mengeluh dalam hatinya, tetapi tersenyum dan berkata, aku merasa sedikit malu ketika kamu memujiku seperti ini, senior tua. Kepala pendeta berkata, jika kamu sangat berbakat, aku tidak akan mengatakan itu. Melihat seluruh klan Hatetian, di antara puluhan pendeta, siapa yang memiliki kultivasi lebih tinggi darimu? Siapa yang tidak hampir 100 tahun lebih tua darimu? Siapa di antara mereka yang seusia denganmu yang tidak jauh di belakangmu dalam hal kultivasi? Haha, bahkan tanpa naga merah, dengan bakat dan kekuatanmu, kamu masih mampu mendapatkan pijakan di klan Hatetian. Fang Xing tersenyum dan berkata, pendeta agung terlalu sopan. Saya baru saja mendapat kesempatan saat berada di luar pasar. Saya beruntung bisa melakukan ini. Setelah berbohong beberapa saat, pendeta kepala akhirnya berkata, Xing, sahabatku, sejujurnya, aku di sini untuk mengucapkan selamat kepadamu hari ini. Perasaanmu terhadap gadis King bukanlah rahasia di klan hentian, jadi aku tidak akan bertele-tele. Aku telah berdiskusi dengan pemimpin klan dan beberapa tetua, dan mereka semua berpikir bahwa dengan bakat dan kualitasmu, kamu dan gadis King adalah pasangan yang cocok. Kami ingin menjodohkannya denganmu. Bagaimana menurutmu? Fang Xing berpura-pura terkejut, lalu berdiri dan berkata, pendeta agung, apakah Anda serius? Kepala pendeta tersenyum dan berkata, usia saya hampir 1000 tahun. Apakah saya akan mempermainkanmu? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tampak sangat gembira, lalu ragu-ragu dan berkata, tapi nona tertua. Kepala pendeta berkata, ini perintah orang tua dan akulah yang menjadi makblang. Mengapa kita harus peduli dengan temperamen King? Lagi pula, aku telah mengamati bahwa King tidak begitu menentangmu sejak Sukwe pergi. Aku khawatir dia memiliki seseorang di hatinya. Dia tidak akan menolak pernikahan ini. Selama kamu bersedia, aku akan melapor kepada pemimpin klan dan membuat kesepakatan. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, Xing Xiaoyou selalu ingin memasuki paviliun rahasia. Tidak dapat disangkal bahwa setiap orang dari luar pasar yang masuk ke sini tertarik pada paviliun rahasia. Saya juga seperti ini di masa lalu. Sejujurnya, setelah kamu bertunangan dengan gadis King, kamu akan benar-benar terintegrasi ke dalam klan Hatetian. Saya pribadi akan membawamu ke paviliun rahasia dan memenuhi keinginanmu. Fang Xing tampak sangat terkejut. Ia menggosok tangannya berulang kali dan berkata, bagus sekali, bagus sekali. Tapi aku berpikir dalam hatiku, sudah berakhir. Kepala pendeta menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah dia merasa bahwa masalah itu telah selesai. Namun tiba-tiba, seolah-olah tidak sengaja, dia berkata, hanya saja karena kamu telah bertunangan dengan gadis King, etiket tidak dapat dihapuskan. Aku ingin membahas hadiah pertunangan denganmu. Di masa lalu, menurut aturan klan, laki-laki diharuskan pergi ke pegunungan sendirian dan berburu binatang buas untuk membuktikan keberanian mereka, tetapi kamu tidak harus melakukannya. Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata, ya, semua orang melakukan ini, jadi mengapa aku harus menjadi pengecualian? Tuan Besar, silakan duduk dan bersantai. Aku akan membawa Dagouzi keluar untuk memburu binatang buas yang kuat dan membawanya kembali. Tunggu aku akan kembali paling lama setengah jam. Setelah berkata demikian, tanpa berkata apa-apa lagi kepada imam kepala, ia berdiri dan berjalan keluar pintu. Kepala pendeta tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat isi pikiran Fang Di? Dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Fang Xing dan berkata, Xing Xiaoyou, sepertinya kau sudah menebak sesuatu. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Kali ini aku hanya seorang pelobi. King dan kau bisa menikah kapan saja, tetapi bagaimana kalau kau, naga merah, yang menyediakan hadiah pertunangan? Setelah tertegun sejenak, Fang Xing berpura-pura sedikit terkejut dan berkata, apa maksudmu dengan ini, senior tua? Sejak aku menjadi pemuja klan hentian, bukankah naga merah dianggap sebagai milik klan hentian? Jika aku ingin berburu binatang, aku tentu akan membawanya.
Ia telah memburu lebih banyak mangsa daripada aku. Jika musuh yang kuat menyerang, guk-guk besar ini pasti akan menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Imam besar memotong perkataannya dan berkata dengan lembut, teman muda, apakah kamu tidak bersedia setuju? Fang Xing terdiam dan terdiam, dengan tatapan rumit di matanya, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Fang Xing terdiam, tahu bahwa omong kosongnya tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik dan menatap kepala pendeta dan berkata, senior tua, naga ini telah menyelamatkan hidupku beberapa kali. Dia hampir menjadi hidupku. Dia menganggapku sebagai satu-satunya kerabatnya. Aku pikir dia lebih berharga daripada kebanyakan nyawa di dunia ini. Aku ingin bertanya kepadamu, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Kepala pendeta itu mengerang sejenak dan berkata, temanku, aku yakin kau masih ingat bahwa Zukue menyelinap ke klan surga kebencian beberapa hari yang lalu, tetapi melarikan diri setelah identitasmu terungkap. Namun, kau tidak tahu bahwa ketika dia melarikan diri, dia meninggalkan sebuah gulungan teknik rahasia. Setelah meneliti dengan beberapa rekan Taois, aku memutuskan bahwa itu adalah gulungan teknik rahasia untuk memurnikan kejahatan yang ditinggalkan oleh mantan sekte Taois tertinggi. Itu pasti berasal dari kedalaman Guiksu. Benar saja, burung ganas berambut merah itu menipuku. Fang Xing tidak berbicara sepatah kata pun, dan menatap kepala pendeta tanpa ekspresi. Kepala pemuja melanjutkan, dulu, sekte Tao tertinggi begitu kuat hingga bisa mencapai surga. Sekte ini telah menaklukkan semua jenis binatang buas, dan menungganginya atau melatihnya sebagai prajurit. Bahkan 4 binatang jahat kuno, naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam, ditaklukkan oleh sekte Tao tertinggi dan bersedia menjadi binatang pelindung mereka, yang menguasai 4 penjuru. Konon, banyak binatang buas di Guiksu semuanya adalah garis keturunan dari binatang buas yang telah dijinakkan oleh sekte Tao tertinggi saat itu. Ini menunjukkan bahwa cara sekte Tao tertinggi menjinakkan binatang buas benar-benar ajaib. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang pentingnya metode rahasia ini, kan? Fang Xing mengangguk dan berkata, di Guiksu, ada banyak binatang buas yang kuat, yang lebih kuat dari semua klan yang digabungkan. Jika kita dapat mengendalikan binatang buas ini, kekuatan klan hentian akan segera menjadi yang terkuat di Guiksu, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kepala pendeta tersenyum dan berkata, teman muda, kau benar. Kami, orang-orang tua, telah mempelajari gulungan rahasia ini selama beberapa bulan dan telah memastikan bahwa gulungan ini asli. Melalui gulungan ini, kami dapat menempa senjata ajaib yang hampir seperti senjata dewa. Fungsi senjata ajaib ini adalah untuk mengendalikan binatang buas. Kami memiliki setidaknya 50% peluang untuk menempa senjata dewa ini, tetapi kami membutuhkan binatang buas kuno sebagai pemandu. Setelah mengatakan itu, tujuannya jelas, dan dia menatap Fang Xing dengan mata tajam. Fang Xingdao setelah menggunakannya, apakah mati atau hidup? Imam kepala sedikit terkejut dan berkata, itu akan menjadi roh senjata. Seolah ingin membujuk Fang Xing, dia berhenti sejenak dan berkata, temanku, aku melihat naga merah ini tampaknya belum sempurna jiwanya dan jiwanya hampir runtuh. Alasan mengapa dia dekat denganmu pasti karena kamu telah bersamanya untuk waktu yang lama dan telah terinfeksi oleh auranya. Namun sebenarnya, jejak ikatan ini sangat lemah. Aku takut suatu saat, dia akan menjadi gila dan melupakanmu sama sekali. Mengapa kamu harus melindunginya seperti ini? Haha. Jika kamu menikahi gadis King, dengan kualifikasimu, kamu bahkan dapat bersaing untuk mendapatkan posisi pemimpin klan. Ketika kamu menjadi pemimpin klan, bukankah kamu masih akan mengendalikan artefak ini? Seolah-olah naga merah ini dan kamu tidak pernah terpisah. Melihat lelaki tua itu telah berkata begitu banyak kepadanya, jelaslah bahwa dia memiliki hati nurani. Fang Xing menyela perkataannya, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan suara yang dalam pendeta agung, katakan yang sebenarnya, apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak setuju? Imam besar berkata dengan suara berat jika kamu ingin pergi dengan paksa, aku tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Wajah Fang Xing berubah dingin, dan dia berkata, jika naga merah memulai kerusuhan di sini, setengah dari klan hentian akan terbasmi. Imam kepala menutup matanya sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sudah membuat persiapan untuk ini. Fang Xing terdiam sesaat, tetapi dalam hatinya dia mengerti, bagi orang-orang tua yang terharu ini, apa artinya kehilangan separuh anggota suku mereka. Jika mereka dapat mengendalikan binatang buas dan menguasai Guiksu, saya khawatir mereka akan rela mengorbankan nyawa semua anggota klan mereka. Oh, burung jahat itu punya niat jahat. Aku khawatir metode rahasia yang ditinggalkannya tidak bisa dipercaya, kan? Meskipun dia tahu tidak ada harapan, Fang Xing masih mengatakan satu kalimat lagi. Imam kepala pun tidak bersedia menjawab pertanyaan tersebut, ia hanya berkata kami sudah memeriksanya, itu benar. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Fang Xing menyerah dan menghela napas panjang, lalu berkata, Pendeta Agung, terima kasih telah memberitahuku begitu banyak. Imam besar tersenyum dan berkata, itu karena aku benar-benar ingin membantumu menduduki posisi ketua klan, dan aku juga kekurangan seorang murid. Fang Xing tidak peduli apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak, dia hanya tertawa dan berkata, baiklah kalau begitu, aku percaya pada Pendeta Agung. Berjalan menuju pintu, dia berhenti sejenak dan berkata, Pendeta Agung, aku punya permintaan. Meskipun naga merah ini gila, ia sudah lama bersamaku. Ia memburu binatang untukku saat aku lapar dan menyelamatkanku saat aku dalam kesulitan. Aku sangat berterima kasih. Karena klan membutuhkannya, aku tidak berani menolaknya. Namun, tolong biarkan aku berusaha sebaik mungkin untuk menangkap beberapa binatang buas sehingga ia bisa makan enak sebelum ia punah. Kepala pendeta mengangguk dan berkata, di balik gunung ini, ada sangkar yang diwariskan oleh leluhur tua Hatetian. Anda dapat menahannya. Anda hanya perlu membawanya ke dalam sangkar, dan Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Kami telah memulai persiapan 2 bulan lalu, dan semuanya sudah siap. Mulai sekarang, jika Anda ingin mengekstrak jiwa, Anda perlu menancapkan paku ke dalamnya setiap jam. 18 paku akan memakan waktu sekitar 2 hari. Selama waktu ini, Anda dapat pergi berburu. 1,5 hari. Tampaknya ada cahaya dingin di mata Fang Xing, tetapi pada akhirnya, dia tersenyum kaku dan berkata, cukup. Ketika dia keluar dari pintu, dia melihat beberapa lelaki tua dengan napas dalam berdiri tanpa ekspresi di atas halamannya. Kepala klan Hatetian ada di antara mereka, dan mereka tampaknya mengawasi setiap gerakannya. Jelas bahwa jika dia melawan tadi, dia mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang. Fang Xing sudah tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum dan memberi hormat kepada kepala klan Hatetian. Yue tua, aku keponakanmu. Pemimpin klan Hentian sedikit terkejut, sudut mulutnya berkedut, dan dia tertawa pelan tidak masalah. Melihat ekspresinya yang tampak agak enggan, Fang Xing tahu bahwa meskipun dia menyerahkan naga merah, keadaan mungkin tidak berjalan sesuai keinginannya. Namun, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Setelah membuat keputusan, dia merasa lega. Dia berjalan dengan angkuh ke tepi kolam, menamparkan kepala orang yang telah memukulnya di tepi kolam, dan menatap kepala naga merah orang-orang di udara dengan tatapan tidak bersahabat. Guk-guk besar, ikuti aku. Fang Xing melompat ke kepala naga, dan naga merah itu segera melompat ke udara kegirangan. Baru saja ia melihat sosok-sosok sakti mengepung rumah Fang Xing, dan berpikir mereka akan melakukan sesuatu yang jahat kepada Fang Xing. Melihat naga merah itu terbang ke langit, orang-orang tua itu menjadi waspada dan tidak berani bersantai sedikitpun. Di mana kandangnya? Fang Xing bertanya kepada pendeta kepala, yang kemudian memimpin jalan dan terbang menuju bagian belakang gunung. Di dalam sebuah baskom, terdapat sebuah sangkar hitam besar, yang tingginya 100 kaki. Pintu sangkar itu sendiri setinggi gunung. Setiap jeruji besi hitam itu seperti gunung, diukir dengan rune aneh dan memiliki aura yang sangat menakutkan. Fang Xing terbang di depan sangkar itu, matanya berubah sedikit dingin, seolah-olah dia mengingat suatu pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi itu hanya sekejap. Guk-guk besar, masuklah sekarang dan tetaplah di sana. Jangan pernah berpikir untuk keluar dengan tergesa-gesa. Dulu, kamu selalu menangkap binatang buas untuk kumakan. Hari ini, sebaliknya, aku akan menangkap 2 yang gemuk dan membiarkanmu makan sampai kenyang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing melompat ke kepala naga, berdiri di udara, menunjuk ke sangkar besi dan berkata. Naga merah itu tidak meragukan Fang Xing. Ia menggelengkan kepalanya yang besar dan terbang ke dalam kandang. Seorang biksu tua yang berdiri di atas sangkar melihat hal ini dan segera melambaikan tangannya untuk menembakkan seberkas cahaya. Sangkar besar itu jatuh dengan suara keras. Suara keras itu membuat naga merah ketakutan. Dia berbalik dan melihat Fang Xing tidak jauh dari sana, jadi dia pun tenang. Kemudian, sangkar itu menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, tingginya berubah dari 100 kaki menjadi hanya sekitar 10 kaki dan panjangnya lebih dari 30 kaki, seperti peti mati yang panjang, memaksa naga merah untuk berbaring di dalamnya. Naga merah itu tampak merasa sedikit tidak nyaman dan berbalik. Tiba-tiba, petir menyambar kandang itu, membuatnya menggigil hebat karena kesakitan. Ia segera menjadi sedikit mudah tersinggung dan ingin melawan dengan sekuat tenaga. Biksu tua botak yang berdiri di atas kandang itu mendengus dingin dan menunjuk jarinya. Dari kekosongan itu, sebuah paku patah sepanjang sekitar 10 kaki terbang turun dan memaku naga merah itu dengan suara Swiss. Ah! Naga merah itu merasakan sakit, dan tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia tidak dapat menjaga kepala dan ekornya, dan tidak dapat mencapai tempat paku penghancur kejahatan itu dimasukkan. Sebaliknya, perlawanannya yang hebat memicu pembatasan pada sangkar itu, dan kilat yang menyilaukan jatuh ke atasnya.
Guk-guk besar, jangan bergerak. Fang Xing berteriak di sampingnya, dan naga merah, yang begitu kesakitan hingga ingin melepaskan diri dalam kegilaan, segera berhenti bergerak dan menatap Fang Xing dengan tatapan sedih. Anda akan merasakan sedikit nyeri selama periode ini, tapi tunggu dulu, nyerinya akan hilang. Fang Xing mendarat dan berjongkok di posisi kepala naga merah. Ia memasukkan tangannya ke dalam sangkar dan menyentuh hidungnya. Naga merah itu merasa sedikit sedih, seolah-olah tidak mengerti mengapa Fang Xing membuatnya menderita seperti ini. Tetapi ketika melihat tatapan Fang Xing, ia menundukkan kepalanya karena takut, seolah-olah ia telah setuju. Ekspresi Fang Xing menjadi semakin aneh, ia menggertakkan giginya, dan hendak bangkit dan pergi, tetapi tiba-tiba lidah besar naga merah itu menjulur keluar dari celah kandang dan menjilatinya, menyebabkan tubuh Fang Xing menjadi kaku. Tunggu aku akan segera kembali. Fang Xing tidak menyekanya, juga tidak menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat kepala pendeta di kejauhan, yang mengangguk. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memancing Fang Xing agar menyerahkan naga merah dengan sukarela, karena mereka takut naga merah akan menjadi terlalu ganas dan sulit untuk dipaku ke paku pemecah kejahatan. Meskipun dengan kekuatan mereka dan persiapan yang telah mereka lakukan selama ini, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk bergabung dan menggunakan formasi untuk menangkap naga merah, tetapi dalam pertempuran yang sengit, situasinya selalu berubah. Jika paku pemecah kejahatan tidak dipaku dengan benar, jiwa naga merah akan menghilang, dan tidak ada jaminan bahwa jiwanya dapat diekstraksi. Namun kini, ekspresi Fang Xing memuaskan mereka. Naga merah itu bersedia memasuki kandang di bawah omelannya. Kini, meski tak mampu menahan rasa sakit dan berjuang keras selama dipaku, di bawah tekanan para pembudidaya, ia memiliki keyakinan lebih dari 60%. Fang Xing mengabaikan semua ini. Dia menarik napas dalam-dalam, melompat ke awan, dan terbang langsung keluar dari klan hentian. Dia cemas dan gugup. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, telapak tangannya telah tertusuk oleh kukunya sendiri. Di belakangnya, dia mendengar naga merah melolong kesakitan. Tampaknya naga merah itu melihatnya berjalan pergi dan ingin melawan, tetapi disambar petir dari kandang. Fang Xing tidak berani menunda lebih lama lagi, dan melaju di atas awan tanpa menoleh ke belakang. Fang Xing hampir melarikan diri dengan tergesa-gesa, terbang di atas awan tanpa menoleh ke belakang. Seolah tak tahan mendengar lolongan kesakitan naga merah itu lagi, dan seolah mengkhawatirkan sesuatu, ia nyaris mengabaikan segalanya dan hanya ingin terbang keluar dari tempat berkumpulnya klan hentian secepat mungkin. Namun, saat ia hendak terbang keluar dari gerbang di pintu masuk tempat berkumpulnya klan hentian, tiba-tiba awan membubung dengan cepat ke langit di bawahnya. Di atas awan itu berdiri seseorang dengan wajah muram. Itu adalah Hen Tianxing. Xing Fang, berhenti, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hen Tianxing tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat pertama kali bertemu, juga tidak memiliki kebencian seperti yang ditunjukkannya kemudian. Wajahnya muram dan sedikit lesu. Dia telah berganti pakaian wanita dan berdiri dengan tenang di atas awan, menunggu Fang Xing berbalik. Dalam hatinya, dia juga sangat rumit dan kewalahan. Dia tidak tahu harus mulai dari mana dan hanya menunggu Fang Xing berbalik. Namun, yang mengejutkannya, Fang Xing tampaknya sama sekali tidak mendengar kata-katanya. Dia terbang secepat kilat dan terbang sejauh 4 atau 5 mil dalam sekejap. Kau mengabaikanku. Setelah Hen Tianxing mengetahui hal ini, dia tampak sangat dirugikan, dan tiba-tiba menyerbu ke atas awan dengan penuh kebencian. Dasar orang menyebalkan, aku memanggilmu, berhenti. Dia mengejarnya sambil berteriak, namun Fang Xingyun melaju kencang sekali, sehingga dalam sekejap dia menghilang tanpa jejak. Tuanku, apa yang terjadi? Seseorang muncul dari samping. Dia mengenakan kemeja kuning dan memiliki tingkat kultivasi inti emas. Dia tidak lain adalah Huang Yan Zhenren, pemuja tingkat menengah klan. Dia telah melihat Hen Tianxing tumbuh sejak dia masih kecil, dan setara dengan pelindung Hen Tianxing. Ketika Fang Xing dan Hen Tianxing pertama kali bertemu, dia juga berada di sisinya. Pada saat ini, dia telah diperintahkan untuk menjaga lebih dari 10 mil jauhnya dari tempat berkumpulnya klan untuk mencegah kecelakaan, tetapi dia kebetulan melihat pemandangan ini. Tuan Huang, kemarilah dan bantu aku menangkap orang menyebalkan itu. Ketika Hen Tianxing melihat Huang Gongfeng, dia langsung berteriak cemas bahwa dia tidak dapat mengejar orang itu, tetapi Huang Gongfeng, dengan tingkat kultivasi inti emasnya, pasti dapat mengejarnya. Huang Gongsheng juga pernah melihat Fang Xing pergi dengan menunggangi awan. Ia merasa canggung saat melihat Hen Tianxing ingin mengejarnya. Namun, ia pernah mendengar tentang hubungan gelap antara Hen Tianxing dan Fang Xing. Ia berkata dengan susah payah, Tuanku, jangan salahkan aku karena kepo. Gongsheng Xing ini telah memberikan banyak kontribusi bagi klan. Ia juga melihat penyamaran Suzaku dan memberikan kontribusi besar. Ia sangat dihargai oleh Gongsheng yang agung. Tuanku,
Anda seharusnya tidak berdebat dengannya. Hen Tianxing menghentakkan kakinya dan berkata, siapa bilang aku ingin berdebat dengannya? Aku ingin mengejar orang menyebalkan ini dan bertanya padanya. Aku berinisiatif untuk berbicara dengannya, tetapi dia berpura-pura dan bahkan berani mengabaikanku. Bawa aku untuk mengejarnya. Huang Gongfeng sedikit terkejut, tetapi dia mendengar sesuatu yang berbeda dari apa yang dia katakan, dan mengangguk cepat, saya mengerti. Setelah berkata demikian, dia merentangkan lengan bajunya, lalu awan mengembun dari langit, membawa Hen Tianxing, dan dengan cepat mengejar ke arah di mana Fang Xing melarikan diri. Namun, Fang Xing penuh dengan pikiran dan terbang cepat di atas awan, tetapi tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Dia berbalik dan melihat awan terbang di kejauhan, mengejarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Ada dua orang berdiri di awan, satu adalah pemuja ramuan emas klan Huang Yan Zhenren, dan yang lainnya adalah wanita tertua Hen Tianxing yang berpakaian seperti wanita, terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan hanya berjarak 10 mil darinya. Tuan Xing, silakan tinggal sebentar. Tuan tertua punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Di antara awan, sang kultivator Jindan mengangkat suaranya yang dapat terdengar hingga 10 mil jauhnya, dan memanggil Fang Xing agar berhenti. Ketika Fang Xing melihat ini, alisnya menjadi dingin, tetapi Teng Yun terbang lebih cepat dan berkata dengan dingin, aku ada sesuatu untuk dilakukan dan aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu. Melihat dia tidak berhenti, Hen Tianxing tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, berhenti, dasar orang menyebalkan. Bukankah kamu selalu begitu agung? Tidakkah kamu berani membiarkan ayahku memaksaku untuk menikah denganmu? Kenapa kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengatakan sepatah kata pun kepadaku sekarang? Tidakkah kamu berani menemuiku sekarang setelah Cilong pergi? Huang Gongfeng, bantu aku menangkapnya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Huang Gongsheng telah mendengar sesuatu dari kata-katanya yang marah dan emosional, jadi dia tidak menolak dan bergegas keluar. Maaf, Tuan Xing. Kita semua masih muda. Lebih baik Anda bicarakan masalah ini dengan Tuan muda tertua. Saat Huang Gongsheng berbicara, sosoknya melesat dan dia benar-benar melewati kehampaan dan mengejar Fang Xing. Dia melambaikan tangannya dan sebuah tangan besar muncul di udara, hampir menutupi langit dan matahari saat tangan itu meraih Fang Xing. Tubuh awan kecil Fang Xing hampir tidak bisa lolos di bawah telapak tangannya, tetapi dia tidak berniat membasminya saat dia meraihnya, dia hanya ingin menarik Fang Xing kembali. Sekarang keadaan sudah seperti ini, apalagi yang bisa dikatakan. Fang Xing tidak takut ditangkap. Dengan gerakan tubuhnya yang cepat, dua sayap emas, masing-masing lebih dari 10 kaki panjangnya, muncul di belakangnya. Dia mengepakkannya di udara dan melesat maju seperti aliran cahaya, lebih dari 10 kali lebih cepat dari Teng Yun. Huang Gongsheng menangkapnya tetapi hanya menangkap sekelompok awan halus, sementara Fang Xing melesat dan sudah berada 4 atau 5 mil di depannya. Hah, Xing Gongfeng sangat cepat. Teknik terbang rahasia apa yang dia gunakan? Huang Gongfeng sedikit terkejut dan sedikit takut, lalu dengan cepat terbang mengejarnya. Xing Fang, jangan lari kalau kau punya nyali. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Melihat ini, Hen Tianxing menjadi sangat cemas dan berteriak putus asa. Mengapa Xing Gongfeng bertingkah sedikit aneh? Mungkinkah pasangan itu sedang bertengkar? Pendeta bermarga Huang juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia berbalik untuk menemui Hen Tianxing dan mempercepat langkahnya lagi untuk mengejarnya. Dia baru berada di tahap awal Golden Core, seorang pendeta Golden Core dengan kekuatan yang lebih rendah di klan. Kalau tidak, dia tidak akan mematuhi perintah Hen Tianxing dengan kultivasi Golden Core-nya. Namun, Golden Core tetaplah Golden Core, dan itu adalah eksistensi yang transenden dibandingkan dengan Foundation Establishment. Jika Foundation Establishment seperti Fang Xing masih bisa lolos dari genggamannya saat dia mengejar dengan sekuat tenaga, bukankah itu akan menjadi lelucon besar? Melihat Fang Xing di depan tidak lagi terbang di awan, melainkan mengepakkan kedua sayap emasnya dan terbang cepat ke kejauhan, dia pun bergegas menyusul. Setelah mengejar selama hampir setengah jam, kecepatan kedua belah pihak tidak berkurang, tetapi malah semakin menjauh. Huang Gongsheng juga sedikit takut. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan di depan tiba-tiba melambat dan jatuh ke arah awan. Meskipun kecepatan Xing Gongfeng luar biasa, dia masih dalam tahap membangun fondasi, jadi kekuatan spiritualnya belum memadai. Pendeta Huang menghela napas lega dan berkata dengan keras, Pendeta Xing, jika ada yang ingin kau katakan, bicarakan saja. Mengapa kau harus melarikan diri? Sambil berbicara, dia juga menekan tombol awan jatuh dan terbang menuju ke arah Fang Xing terjatuh. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Saat ini, Fang Xing sudah terbang ke sisi dinding batu di pegunungan. Dia melihat sebuah kolam yang jernih di sana. Airnya tenang dan jernih. Di sanalah dia bertemu Hen Tianxing dan kelompoknya.
Ketika dia tiba di sana, dia langsung jatuh ke arah batu biru seukuran rumah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Dengan bunyi krek, batu besar itu pecah berkeping-keping dan asap memenuhi udara. Di tengah asap, Fang Xing meraih serangkaian tas di udara dan kemudian berbalik. Hah, menyembunyikan sesuatu di sini. Huang Gongsheng melirik dari jauh dan menggunakan mata ajaibnya untuk segera mengenali tas di tangan Fang Xing. Itu semua adalah tas penyimpanan. Dia langsung terkejut. Xing Fang terkenal di keluarga Hetian karena kekayaannya. Barang-barang yang dia keluarkan cukup mengejutkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyembunyikan 7 atau 8 tas penyimpanan di sini. Mungkinkah ada beberapa harta karun di dalamnya? Hal ini langsung membuat Huang Gongfeng ketakutan. Menurut aturan klan, semua pendeta yang bergabung dengan klan harus menyerahkan sumber daya yang mereka bawa dari dunia luar sesuai aturan. Mereka yang secara diam-diam menyembunyikan jumlah sumber daya akan dihukum berat, tanpa kecuali. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja menemukan rahasia Xing Gongfeng. Yang tidak dapat dia mengerti adalah mengapa Xing Gongfeng tidak mencoba memberitahunya dan langsung mengatakannya. Xing Fang, kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu di sini. Apakah kamu tidak takut para tetua akan menghukummu? Ketika Hen Tianxing melihat pemandangan ini, dia juga terkejut dan memarahinya dengan keras. Kalian pikir kalian siapa, para tetua? Kalian pikir kalian siapa, klan Hentian? Beraninya kalian mencuri barang-barangku. Setelah Fang Xing mengambil tas penyimpanan itu, dia terbang ke sebuah batu bundar sekitar 7 atau 8 kaki jauhnya. Dia duduk bersila, menundukkan kepalanya, dan mulai membuka tas penyimpanan dan mencari, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Pada saat ini, dia akhirnya menanggapi kata-kata Hen Tianxing, tetapi suaranya dingin dan tanpa kehangatan. Isi kata-katanya bahkan lebih keterlaluan dan mengejutkan. Kamu berani sekali, Huang Gongsheng, pergilah dan tampar wajahnya dan beritahu dia bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Hen Tianxing juga terkejut, tetapi setelah terkejut, dia menjadi marah dan bahkan lupa apa yang awalnya ingin dia katakan kepada Fang Xing. Huang Gongsheng juga sedikit takut, dan samar-samar dia merasa bahwa Gongsheng Xing sedang dalam suasana hati yang buruk. Dengan wajah cemberut, dia perlahan melangkah maju dan berkata, Gongsheng Xing, jangan salahkan aku karena kepo. Menyembunyikan sumber daya adalah hal yang tabu di Guiksu. Bahkan jika kamu memiliki status khusus, kamu tidak boleh melakukan ini. Dengarkan aku, cepat kembali ke klan bersamaku, dan serahkan sumber daya tersembunyimu ke klan. Mungkin hukumannya tidak akan terlalu berat. Fang Xing bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana jika aku tidak kembali? Wajah Huang Gongsheng berubah dingin dan dia berkata, kalau begitu jangan salahkan aku karena menyinggungmu. Fang Xing mengeluarkan sebilah pedang hitam besar dari tas penyimpanannya yang 3 kali lebih panjang, 3 kali lebih lebar, dan 3 kali lebih tebal dari pedang panjang biasa. Ia meletakkannya di punggungnya lalu menatap Huang Gongfeng, tersenyum dan berkata, kemampuan apa yang kau miliki untuk menyinggung perasaanku? Penghinaan ini membuat Huang Gongfeng sedikit marah, dan dia berkata dengan suara dingin, Gongfeng Xing, aku pikir kamu dihargai oleh pemimpin klan, dan aku telah mengatakan segala macam hal baik kepadamu, tetapi kamu seharusnya tidak terlalu merajalela dan memaksaku untuk mengambil tindakan. Aku baru saja mengamati gerakan tubuhmu, yang tampaknya merupakan metode klan Ibel. Itu memang tidak dapat diprediksi dan berubah-ubah. Namun, bagaimanapun juga aku adalah seorang kultivator Jindan. Jika aku mengambil tindakan, kamu tidak akan dapat menahannya dengan kekuatanmu. Haha, Fang Xing tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, dan perlahan berdiri dari batu besar. Dia memasukkan 7 atau 8 kantong penyimpanan ke dalam pelukannya, menatap Huang Gongfeng dengan tatapan bercanda, dan berkata, aku seorang pejuang, dan aku paling jago menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Ketika aku berada di level ke-7 gerakan spiritual, aku membasmi seorang kultivator gerakan spiritual level 9. Ketika aku berada di tahap tengah pembangunan fondasi, aku membasmi seorang kultivator fondasi tahap akhir, dan membasmi puluhan ramuan emas dalam satu gerakan. Sekarang, aku telah mencapai kesempurnaan besar pembangunan fondasi, dan kekuatanku telah meningkat berkali-kali lipat. Beraninya kau pamer di hadapanku dengan ramuan emas kelas 2. Di akhir ucapannya, tiba-tiba aura pembasmi berkelebat di tubuhnya hari ini, aku ingin menghancurkan klan Hentian. Pertama, aku akan menggunakan ramuan emasmu untuk berkorban demi pedang. 410.